Setelah 7 tahun bercerai, aku menemukan mantan istriku mengemis di pasar. Aku memberinya 15 juta rupiah dan diam-diam mengikutinya pulang. Tiba di rumahnya, aku langsung bersimpuh dan menangis melihat pemandangan di depanku. Setelah 7 tahun perceraian, aku bertemu kembali dengan mantan istriku yang sedang mengemis di tengah pasar ikan. Wanita yang dulu pernah berbagi sebungkus Indomie denganku, yang pernah menggendong anak kami di depan gerbang lapas menungguku, kini duduk meringkuk di sudut pasar, dengan sebuah keranjang plastik usang di hadapannya berisi beberapa lembar uang lecek. Saat itu, aku pikir aku salah lihat, namun ketika ia mengangkat wajahnya, sepasang mata itu membuat jantungku serasa diremas. Itu adalah Anindita Lestari, mantan istriku yang selama 7 tahun ini tak pernah berhenti membuatku merasa berutang. Namaku Baskara Wijoyo, usiaku sekarang 42 tahun. Jika melihatku sekarang, mungkin tak banyak yang percaya bahwa aku pernah menjadi seorang pria brengsek, terjerat judi, dan membuat istri serta anakku menderita hingga ke titik terendah. Saat ini, aku adalah pemilik sebuah pabrik pengolahan hasil laut kemasan di pinggiran kota. Pabrik itu tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk menghidupi beberapa puluh karyawan, dengan pesanan yang rutin dan reputasi yang baik di mata para pedagang grosir. Orang luar yang melihat sering berkata, "Pak Baskara hebat sekali, jatuh begitu sakit tapi masih bisa bangkit." Tapi mereka tidak tahu, ada luka jatuh yang meski sudah bangkit, di dalam hati masih terus berdarah. Hari itu, setelah setahun bisnis berjalan lancar, aku membawa timku untuk liburan di Cilacap, sebuah kabupaten di pesisir Jawa Tengah yang tenang, dengan pantai berpasir landai dan perahu-perahu yang bersandar di bawah matahari sore, seolah baru saja melewati badai kehidupan. Aku sebenarnya tidak suka bepergian dengan orang banyak, tapi teman-teman di pabrik sudah bekerja keras sepanjang tahun. Kupikir, sudah sepantasnya mereka beristirahat, makan hidangan laut yang layak, dan tertawa untuk melepaskan penat. Sore harinya, seluruh rombongan pergi ke pasar ikan samudra untuk membeli hasil laut segar. Pasar itu terletak persis di sebelah pelabuhan yang bising namun hidup. Suara penjual yang meneriakkan dagangannya, suara golok membelah kepiting, suara kotak styrofoam yang diseret di atas lantai semen basah, suara anak-anak yang berlari mengejar ibunya minta dibelikan kue, aroma amis ikan laut, aroma es batu yang mencair, aroma terasi, dan asap dapur dari warung-warung kecil berbaur menjadi satu, menciptakan napas yang sangat khas dari daerah pesisir. Para karyawan muda berjalan di depan sambil tertawa, sementara aku berjalan pelan di belakang, memegang segelas es tebu yang baru kubeli, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Namun di tengah kerumunan orang yang berdesakan itu, mataku tiba-tiba terpaku pada sebuah sudut pasar yang tersembunyi di balik kios ikan asin. Seorang wanita duduk meringkuk di samping dinding yang belang-belang karena air laut. Di hadapannya ada sebuah keranjang plastik biru yang salah satu sudutnya sudah retak. Di dalamnya hanya ada beberapa koin dan 2 lembar uang kertas yang basah dan lecek. Di sebelahnya, selembar kardus dengan tulisan tangan yang bergetar, "Bantu kami untuk makan hari ini." Aku tidak mengerti mengapa aku terpaku di pasar yang begitu ramai. Orang miskin bukanlah pemandangan langka. Namun, sosok wanita itu seolah menarik kakiku dengan seutas tali tak kasat mata. Ia mengenakan jaket yang warnanya sudah pudar, bahunya robek, rambutnya dipotong pendek dan acak-acakan. Beberapa helai rambut menempel di pipinya yang basah, wajahnya begitu kurus hingga tulang pipinya menonjol, kulitnya menghitam terbakar matahari dan angin laut. Ia menunduk sangat dalam, seolah takut tatapan orang lain menyentuhnya. Aku melangkah mendekat. Seorang ibu penjual udang di sebelahnya yang melihatku memandangnya lama, menghela napas dan berkata, "Kasihan sekali, Mas. Setiap hari duduk di sini, dapat sedikit langsung buru-buru pergi," katanya sih, buat anaknya yang sakit. Begitu mendengar kata anaknya yang sakit, jantungku tiba-tiba terasa nyeri. Aku bertanya pelan, "Sudah lama beliau di sini, Bu?" Ibu penjual udang itu menggeleng, "Baru beberapa bulan." Siapapun yang tanya nama, dia tidak mau jawab. Dikasih nasi bungkus diterima, tapi kalau dikasih uang banyak malah takut. Aku menunduk, berniat meletakkan sejumlah uang ke dalam keranjangnya. Tepat pada saat itu, wanita tersebut mengangkat wajahnya. Hanya sesaat, tapi seluruh duniaku seakan berhenti. Mata itu, meskipun lelah, cekung,
dan telah diselimuti oleh begitu banyak penderitaan, aku masih mengenalinya. Itu adalah mata Anindita. Nindi, begitu aku dulu memanggilnya, adalah mantan istriku. Ia seorang yatim piatu, dibesarkan di sebuah panti asuhan kecil. Saat kami baru pacaran, Nindi adalah gadis pendiam dan lembut, tapi kesetiaannya begitu besar hingga terkadang membuat orang lain merasa malu. Ia tidak pernah menuntut apapun untuk dirinya sendiri, asalkan seseorang memperlakukannya dengan baik, ia akan mengingatnya seumur hidup. Di hari pernikahan kami, ia menggenggam tangan ibuku, matanya berkaca-kaca. Mulai sekarang, Nindi punya ibu sungguhan, kan, Bu? Saat itu, ibuku sangat menyayanginya, seperti anak kandungnya sendiri. Namun, wanita yang kini duduk di hadapanku begitu kurus dan gemetar, matanya penuh ketakutan. Aku mendengar suaraku sendiri keluar dengan serak, "Nindi, apakah itu kamu?" Ia terlonjak kaget, wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin putih. Matanya membelalak menatapku, bukan dengan kegembiraan atau keterkejutan biasa, melainkan dengan kepanikan yang luar biasa. Ia buru-buru menunduk, memeluk keranjang plastiknya. Tangannya gemetar hebat hingga beberapa koin jatuh bergemerincing di lantai pasar. Aku melangkah maju. "Nindi, ini aku, Baskara. Lihat aku." Ia mundur. Menggelengkan kepalanya berulang kali. "Bukan, bukan. Anda salah orang." Suaranya serak dan pelan, tapi aku langsung mengenalinya. Di dunia ini, ada orang-orang yang meski sudah berpisah bertahun-tahun, hanya dengan mendengar suaranya saja sudah cukup untuk menghancurkan hatimu. Aku melihat tangannya, postur tubuhnya yang kurus, lalu menatap matanya yang berusaha menghindariku. Aku tahu aku tidak salah. "Nindi, kenapa kamu di sini? Anak kita mana? Banyu di mana?" Begitu mendengar nama anaknya, Nindi seolah tertusuk di bagian paling sakit. Ia memeluk keranjangnya erat-erat, berbalik, dan mulai berlari. Ia berlari terhuyung-huyung melewati deretan kios ikan, nyaris menabrak seorang kuli yang memanggul es balok. Orang-orang berteriak, dan tanpa berpikir panjang, aku langsung mengejarnya. "Pak Bas, mau kemana?" Salah seorang karyawanku memanggil dari belakang. Aku tidak menjawab. Di kepalaku saat itu hanya ada satu pertanyaan. Kenapa? Mengapa wanita yang pernah begitu kuat memikul beban keluargaku, yang pernah menggendong anak kami untuk menjengukku di hari-hari tergelapku, sekarang harus mengemis di tengah pasar? Dan mengapa saat bertemu denganku, ia tidak marah, tidak menyalahkan, melainkan ketakutan dan lari seolah sedang dikejar bencana? Aku menerobos kerumunan yang padat, berlari sambil memanggil. "Nindi, berhenti, aku hanya ingin bicara." Tapi ia tidak berhenti. Ia berlari lebih cepat, punggungnya yang kurus menghilang di sebuah gang kecil di belakang pasar. Aku terus mengejarnya, dadaku sesak, kakiku melangkah tergesa-gesa di atas lantai semen yang basah dan licin. Sore itu, di tengah hiruk-pikuk pasar ikan samudra, aku tahu masa lalu yang kukira telah terkubur, tiba-tiba bangkit kembali. Dan kali ini, ia tidak hanya kembali untuk mengingatkanku pada dosa-dosaku, tetapi juga untuk menyeretku ke sebuah rahasia yang jauh lebih menyakitkan dari apapun yang pernah kubayangkan. Aku mengejar Nindi ke dalam gang sempit di belakang pasar. Gang itu lembab, di kedua sisinya ditumpuk kotak-kotak styrofoam bekas ikan, air dari es yang mencair mengalir keruh di bawah kaki. Bau amis laut, bau lumpur, dan bau terasi dari keranjang-keranjang ikan busuk bercampur aduk, begitu menyengat hingga menyesakkan napas. Tapi aku tidak peduli lagi. Di hadapanku hanya ada punggung kurus wanita yang sedang berusaha lari dariku. "Nindi," aku memanggil lebih keras. "Berhentilah. Aku tidak akan menyakitimu." Ia berhenti di ujung gang, di mana ada sebuah dinding berlumut dan kabel-kabel listrik yang semrawut di atas kepala. Mungkin ia tahu ia tidak bisa lari lagi, atau mungkin kakinya sudah terlalu lelah. Ia berdiri membelakangiku. Kedua bahunya bergetar. Keranjang plastik itu ia dekap erat di dadanya, seolah memeluk harga diri terakhir yang tersisa. Aku melangkah pelan, takut jika aku bergerak terlalu cepat, ia akan semakin panik. "Nindi, ini aku, Baskara. Bisakah kamu menatapku sebentar?" Ia menggeleng, suaranya serak. "Anda salah orang. Saya bukan orang yang Anda cari."
Aku berdiri sekitar 3 langkah darinya, tenggorokanku tercekat. Wanita di hadapanku berusaha menundukkan wajahnya, rambutnya yang acak-acakan menutupi separuh wajahnya, tapi semakin kulihat, semakin aku yakin. Postur tubuhnya, suaranya, cara ia meremas tangannya saat tegang, semuanya adalah Anindita yang dulu aku pernah hidup bersamanya, berbagi setiap makanan, setiap tidur, mendengar setiap batuk anak kami di tengah malam. Bagaimana mungkin aku salah, kalau bukan Nindi? Kenapa kamu lari saat aku memanggil namamu? Tanyaku pelan. Ia memalingkan wajah dan menjawab cepat. Saya takut. Siapa yang tidak takut dipanggil oleh orang asing tiba-tiba? Aku menatap tangannya yang mencengkeram pinggiran keranjang. Lengan jaketnya yang usang sedikit terangkat, memperlihatkan sebuah bekas luka kecil melintang di pergelangan tangan kirinya. Jantungku serasa diremas. Bekas luka itu, aku mengingatnya lebih jelas daripada utangku sendiri. Dulu saat Banyu baru berusia 1 tahun, ia demam tinggi tengah malam. Nindi buru-buru ke dapur untuk membuat bubur. Karena terlalu khawatir, ia mengiris bawang, dan pisaunya menyayat pergelangan tangannya cukup dalam. Darah mengalir banyak hingga aku panik, sementara ia hanya menggigit bibir dan berkata, "Kamu gendong Banyu saja, buburnya sebentar lagi matang." Aku menatap bekas luka itu, suaraku nyaris hilang. Bekas luka ini masih ada. Ia segera menarik lengan jaketnya, wajahnya memucat. Sudah kubilang, Anda salah orang. Pergilah. Kamu bisa mengganti nama, memotong rambut, atau berpura-pura tidak mengenalku. Aku menelan ludah dengan susah payah. Tapi bekas luka itu tidak bisa berbohong, Nindi. Ia memejamkan mata, hanya sesaat, aku melihat bibirnya bergetar, tetapi saat membuka mata lagi, ia berusaha memasang raut wajah dingin dan asing. Saya tidak kenal Anda. Jangan ganggu saya. Rasa sakit itu begitu hebat hingga aku tidak tahu harus bertanya apa dulu. Selama 7 tahun, aku membayangkan jika suatu hari kami bertemu lagi, ia akan memakiku, menamparku, atau bertanya mengapa dulu aku begitu kejam mendorongnya keluar dari hidupku. Aku sudah siap menerima semuanya. Tapi aku tidak siap untuk pemandangan ini. Ia berdiri di hadapanku, kurus, berpakaian compang-camping, ketakutan, dan menyangkal namanya sendiri. Aku merendahkan suaraku, "Bagaimana kabarmu? Banyu di mana? Dia pasti sudah besar sekarang, kan?" Begitu mendengar nama anaknya, matanya langsung berubah. Bukan lagi hanya rasa malu, ada sesuatu yang sangat mirip dengan kepanikan di matanya, seolah aku baru saja menyentuh sebuah pintu yang terkunci rapat. Tangannya mencengkeram keranjang begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Jangan sebut nama anak saya," katanya, suaranya bergetar namun tajam. "Anda tidak punya hak." Kalimat itu menusuk tepat di dadaku. Aku tahu ia benar. Seorang ayah yang telah absen selama 7 tahun. Hak apa lagi yang kumiliki untuk bertanya bagaimana kabar anaknya? Tapi semakin kudengar ia bicara, semakin aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jika ia hanya membenciku, ia bisa memaki, mengusir, atau pergi begitu saja. Tapi tatapan matanya saat ini bukan kebencian, melainkan ketakutan. Takut didengar seseorang, takut aku mengetahui sesuatu, takut kehadiranku justru akan membawa bencana. Aku melihat sekeliling gang. Beberapa pedagang lewat, melirik kami sekilas lalu bergegas pergi. Di ujung gang, seorang pria sedang merokok. Matanya sempat melirik ke arah kami sebelum berpaling. Nindi juga melihat pria itu, dan ia langsung menunduk lebih dalam. Firasatku semakin buruk. Aku membuka dompet. Di dalam dompetku saat itu ada 2 gepok uang, totalnya 15 juta rupiah. Yang rencananya akan kugunakan sebagai uang muka untuk pasokan ikan di pasar. Tanpa berpikir panjang, aku tahu wanita di hadapanku sedang membutuhkan uang, dan aku tidak bisa membiarkannya pergi dengan keranjang kosong seperti orang asing. Aku melangkah maju dan meletakkan seluruh uang itu ke dalam keranjangnya. Nindi terkejut dan buru-buru mendorongnya kembali. "Apa yang Anda lakukan? Saya tidak minta uang Anda. Jangan kasihan pada saya. Ini bukan belas kasihan." Aku menatapnya lurus, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. "Anggap saja ini sebagian kecil dari utangku yang lama." Ia menggigit bibirnya erat, matanya memerah tapi ia tetap menggeleng. "Saya tidak butuh.
bawa kembali uangmu. Sejak kita menandatangani surat cerai, aku dan kamu tidak punya hubungan apa-apa lagi. Aku mendengar kalimat itu dengan hati yang perih. 7 tahun lalu, akulah yang memaksanya menandatangani surat itu. Akulah yang mengucapkan kata-kata dingin agar ia pergi. Sekarang mendengar ia mengulanginya, aku tidak punya hak untuk menyalahkannya. Aku meletakkan keranjang itu di lantai, mundur selangkah. Aku tinggalkan di sini. Kamu mau ambil atau tidak, itu hakmu. Aku pergi dulu. Setelah berkata begitu, aku berbalik dan berjalan keluar dari gang. Tapi aku tidak pergi jauh. Aku berputar ke deretan kios ikan asin di belakang pasar, bersembunyi di balik tumpukan cumi dan ikan kering. Dari sana aku masih bisa melihat jalan keluar gang itu. Aku tahu tindakanku ini tidak pantas, tapi jika aku membiarkan Nindi menghilang sekali lagi, mungkin seumur hidupku aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Sekitar 10 menit kemudian, ia baru keluar. Ia melihat sekeliling cukup lama, seolah takut ada yang mengikutinya. Lalu ia menunduk, mengambil uang yang kutinggalkan, dan memasukkannya dalam-dalam ke saku dalam jaketnya. Yang aneh, ia tidak pergi membeli beras, obat, atau apapun di pasar. Ia memeluk keranjangnya, menunduk, dan berjalan cepat ke arah belakang, menuju area parkir tua dan jalan setapak di sepanjang dermaga. Aku diam-diam mengikutinya, menjaga jarak agar ia tidak menyadariku. Angin laut bertiup dingin dan asin. Punggung Nindi di hadapanku terlihat begitu kecil hingga menyayat hati, tapi setiap langkahnya begitu tergesa-gesa seperti orang yang sedang berlari menuju tempat yang tidak bisa ditunda. Saat itu aku belum tahu apa yang ada di balik punggung kurus itu. Aku hanya tahu, firasat buruk semakin menjadi-jadi di dalam hatiku. Wanita yang pernah menjadi istriku itu bukan hanya miskin, ia sedang terpojok di sebuah sudut yang sangat gelap, dan jika hari ini aku tidak mengikutinya, sangat mungkin aku akan kehilangan ibu dan anak itu sekali lagi. Aku menjaga jarak di belakang Nindi, berjalan pelan melewati jalan kecil di tepi dermaga. Angin laut bertiup membawa aroma garam, diiringi suara ombak yang menghantam lambung perahu-perahu tua, bunyinya seperti ketukan pada pintu kenangan. Punggungnya di hadapanku terasa akrab sekaligus asing. Akrab karena aku pernah memeluk punggung itu di kamar kontrakan kami yang sempit saat hujan. Asing karena sekarang punggung itu jauh lebih kurus, begitu kurus hingga seolah hembusan angin kencang pun bisa merobohkannya. Orang bilang masa lalu tidur sangat nyenyak, tapi begitu bertemu dengan orang yang tepat, ia akan terbangun seolah tak pernah terlelap. Di jalan saat aku diam-diam mengikuti Nindi hari itu, kepingan-kepingan masa laluku kembali berhamburan, begitu jelas hingga terasa menyakitkan. Aku bertemu Nindi pertama kali saat aku masih menjadi tukang servis AC panggilan. Saat itu aku tidak punya apa-apa selain satu set perkakas tua, sebuah sepeda motor butut, dan gengsi khas lelaki miskin. Hari itu aku datang untuk memperbaiki AC di sebuah warung Tegal di Jalan Harmoni. Warungnya kecil, atapnya seng, dan setiap siang selalu ramai oleh para pekerja yang mampir untuk makan. Nindi saat itu adalah seorang pelayan dapur, tubuhnya mungil, kulitnya putih pucat, dan rambutnya selalu diikat rapi. Pertama kali aku memperhatikannya bukan karena ia cantik memesona, bukan tipe wanita yang membuat semua orang menoleh di jalan. Kecantikannya begitu tenang, seperti secangkir teh hangat di tengah hari yang dingin, semakin dipandang semakin membuat iba. Hari itu, seorang pelanggan mabuk menumpahkan semangkuk sayur panas ke meja lalu memarahi Nindi karena ceroboh. Ia hanya berdiri mematung. Kedua tangannya meremas celemek, mulutnya berbisik meminta maaf meskipun jelas itu bukan salahnya. Entah kenapa, saat itu aku melangkah maju. Aku meletakkan obengku di meja, menatap pria itu dan berkata, "Pak, mangkuknya tumpah karena Bapak yang senggol." Mbaknya baru saja meletakkannya. "Kita sudah dewasa, Pak. Kalau salah ya mengaku, jangan salahkan orang yang lebih lemah." Seluruh warung hening. Pria mabuk itu wajahnya memerah, bergumam beberapa kata lalu pergi. Nindi menunduk berterima kasih padaku, suaranya begitu pelan nyaris tertelan oleh deru kipas angin. "Terima kasih, Mas, sudah lama tidak ada yang membelaku seperti ini." Hanya satu kalimat itu, tapi membuatku terus mengingatnya. Setelah kejadian itu, setiap kali lampu warung mati, ada korsleting listrik, atau AC berisik, pemilik warung selalu memanggilku. Aku datang memperbaiki, dan Nindi seringkali diam-diam memberiku segelas es teh atau sepiring nasi hangat.
Suatu hari aku bercanda, "Kalau Mbak kasih aku makan terus, besok-besok aku servis gratis buat warung ini." Ia tersenyum, senyum yang begitu tulus hingga membuat hati terasa adem. "Mas servis kan dibayar, kalau nasi ini kan saya yang traktir." Beda urusannya. Kami menjadi akrab karena hal-hal kecil seperti itu. Aku jadi tahu Nindi dibesarkan di panti asuhan, tanpa ayah ibu, sejak kecil sudah terbiasa mengurus dirinya sendiri. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah bercerita tentang penderitaannya. Tapi kadang saat malam hari ia duduk di depan warung melihat orang-orang pulang membawa anak mereka, matanya terlihat begitu sedih hingga aku tak berani bertanya. Suatu kali aku bertanya apa impian terbesarnya. Ia terdiam lama, lalu berkata, "Aku cuma ingin punya rumah, di mana saat pulang malam, aku tidak perlu merasa seperti orang numpang." Kalimat itu membuatku jatuh cinta padanya entah sejak kapan. Pernikahan kami sangat sederhana, tidak ada resepsi di gedung mewah, tidak ada mobil pengantin yang dihias, hanya beberapa tumpeng dan hidangan yang disajikan di halaman rumah ibuku. Dihadiri oleh beberapa kerabat dekat, teman-teman sesama tukang servis, dan pemilik warteg tempat Nindi dulu bekerja. Tapi hari itu Nindi menangis begitu banyak. Saat ibuku, Ibu Ratmi, memasangkan sepasang anting sederhana untuknya, Nindi menggenggam tangan ibuku dan bertanya dengan suara tercekat, "Mulai sekarang, aku punya rumah sungguhan, kan, Bu?" Ibuku juga menangis, memeluknya dan berkata, "Tentu saja, Nak. Ini rumahmu sekarang, kamu tidak sendiri lagi." Tahun-tahun awal pernikahan kami miskin tapi hangat. Aku bekerja sebagai tukang servis AC, mengambil pekerjaan tambahan instalasi listrik, kadang pulang hingga larut malam. Nindi di rumah berjualan online, kadang baju anak-anak, kadang makanan kering. Setiap ada pesanan, ia membungkusnya dengan sangat rapi seolah mengirimkan seluruh hatinya. Ibuku sangat menyayangi Nindi. Pagi-pagi ia membantu Nindi memasak, sore hari menjaga dagangan, malamnya mereka duduk bersama sambil memetik sayuran dan mengobrol. Rumah kecil kami hanya punya 2 kamar, tapi selalu ramai. Miskin, tapi tidak terasa dingin. Lalu Banyu lahir. Hari saat tangisan pertamanya terdengar, aku berdiri di luar ruang bersalin dengan kaki gemetar. Nindi terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat karena kelelahan, tapi ia masih berusaha tersenyum saat melihat. Ia berkata, "Lihat anak kita, Mas. Mirip kamu, kan?" Aku menggendong bayi mungil yang masih merah itu di tanganku, air mata mengalir tanpa kusadari. Saat itu aku bersumpah pada diriku sendiri, apapun yang terjadi, aku harus menjadi sandaran bagi ibu dan anak ini. Sayangnya, sumpah seorang pria jika tidak punya cukup keteguhan untuk menjaga diri, hanyalah kata-kata indah di saat terharu. Bencana dimulai dari ajakan teman-teman untuk minum-minum setelah bekerja. Awalnya hanya taruhan bola kecil-kecilan, beberapa puluh ribu. Kalau kalah tertawa, kalau menang mentraktir teman-teman. Aku berkata pada diri sendiri, pria mana yang tidak butuh sedikit hiburan. Tapi judi itu seperti pasir hisap, semakin meronta, semakin tenggelam. Dari puluhan ribu menjadi jutaan, lalu puluhan juta. Aku mulai berbohong pada Nindi. Bilang pelanggan belum bayar, motor rusak perlu diperbaiki, teman butuh pinjaman mendadak. Ia percaya padaku. Kepercayaannya itulah yang membuatku semakin terjerumus tanpa rasa malu. Ketika utangku mencapai 200 juta rupiah, aku hampir kehilangan akal sehat. Aku menjual motor, menggadaikan peralatan kerja, meminjam dari rentenir, lalu berjudi lagi dengan harapan bisa menang. Orang bilang cinta dan judi tidak bisa sejalan, tapi aku kehilangan keduanya. Akhirnya aku terseret dalam sebuah sindikat judi togel ilegal. Hari saat polisi menggerebek, yang terlintas di kepalaku hanyalah wajah Nindi dan tangisan Banyu. Aku divonis 3 tahun penjara. 3 tahun itu adalah harga yang terlalu murah dibandingkan dengan apa yang telah kuhancurkan dalam hidup istri dan anakku. Tapi Nindi tidak meninggalkanku. Setiap bulan, ia menggendong Banyu untuk menjengukku. Suatu kali hujan deras, ia memeluk Banyu di luar gerbang lapas. Rambutnya basah menempel di wajah, tapi tangannya tetap melindungi kotak makanan untukku agar tidak dingin. Melalui kaca ruang besuk, ia berkata, "Kamu berkelakuan baik ya, Mas. Aku dan Banyu akan menunggu." Aku melihatnya semakin kurus dari bulan ke bulan.
Melihat anakku semakin asing setiap kali bertemu. Hatiku hancur antara kasihan dan malu. Aku kasihan pada istriku, tapi rasa kasihanku saat itu begitu pengecut. Kupikir, satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan mendorongnya keluar dari hidupku. Aku mulai bersikap dingin. Aku menolak makanan yang ia bawa, tidak membalas suratnya. Setiap kali ia datang menjenguk, aku selalu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Kamu masih muda, jangan kubur hidupmu dengan seorang narapidana. Banyu butuh ayah yang lebih baik dariku. Ceraikan saja aku. Anggap saja aku sudah mati. Awalnya Nindi menolak. Ia menangis hingga matanya bengkak, memukul-mukul kaca pembatas dan berkata, "Kamu boleh salah, tapi kamu tidak berhak memutuskan untuk kami." Tapi aku terus bersikap kejam. Kupikir aku sedang berkorban, bersikap mulia. Ternyata aku hanya sedang lari dari rasa maluku sendiri. Akhirnya ia menandatangani surat cerai itu. Hari saat aku menerima kabar perceraian kami disahkan, aku duduk di dalam sel untuk waktu yang sangat lama, bahkan tidak bisa menangis. Aku tahu aku baru saja memotong sendiri tali terakhir yang menghubungkanku dengan rumah terhangat dalam hidupku. Saat itu, aku tidak pernah menyangka bahwa perpisahan itu tidak membebaskan Nindi. Justru itu mendorongnya dan anak kami ke jalan yang lebih gelap, lebih panjang, dan lebih menyakitkan dari semua yang bisa kubayangkan. 3 tahun di dalam lapas terasa lebih lambat dari periode manapun dalam hidupku. Hari saat aku bebas, aku melangkah keluar dari gerbang besi dengan sebuah tas kecil berisi beberapa setel pakaian usang dan kepala yang tertunduk. Di luar matahari bersinar terik, tapi aku merasa dingin. Orang yang keluar dari penjara biasanya bahagia karena bisa pulang ke rumah. Sedangkan aku tidak tahu apakah aku masih punya rumah untuk pulang. Dulu aku punya istri, punya anak, punya ibu, punya sebuah rumah sederhana yang damai. Tapi, tanganku sendirilah yang telah menghancurkan semuanya. Ibuku adalah satu-satunya orang yang datang menjemput. Ibu Ratmi berdiri di bawah pohon di seberang jalan, rambutnya sudah banyak memutih. Punggungnya semakin bungkuk. Begitu melihatku, ia tidak memarahi, tidak menangis histeris, ia hanya melangkah mendekat, menyentuh bahuku dan berkata, "Sudah pulang itu bagus, nak. Selama masih bernapas, manusia masih bisa memperbaiki diri." Kalimat itu seharusnya membuatku lega. Tapi tidak, itu justru membuatku merasa lebih brengsek. Karena ada hal-hal yang telah kurusak yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan terus bernapas. Hal pertama yang kupikirkan bukan makan enak atau tidur nyenyak di kasurku yang lama, melainkan mencari Nindi dan Banyu. Aku bertanya pada ibu di mana alamatnya. Ibuku menghela napas dan berkata Nindi pernah membawa Banyu menemuinya beberapa kali setelah aku dipindahkan lapas. Setiap kali datang, ia selalu membawa vitamin, sedikit uang, dan berpesan agar ibu menjaga kesehatan menungguku pulang. Tapi sekitar setahun setelah perceraian, ia tiba-tiba jarang datang. Lalu suatu hari, nomor teleponnya tidak bisa dihubungi lagi, kamar kontrakannya juga sudah dikosongkan. Ibuku sudah mencoba bertanya ke sana kemari, tapi tidak ada yang tahu kemana ibu dan anak itu pergi. Mendengarnya, perutku terasa panas seperti terbakar. Aku langsung pergi ke kontrakan lama Nindi. Deretan kamar kontrakan itu berada di sebuah gang sempit, dindingnya mengelupas. Kabel listrik semrawut. Bau selokan menyengat. Pemilik kontrakan yang baru tidak tahu siapa Nindi. Seorang ibu penjual minuman di ujung gang samar-samar mengingat, "Oh, ada mbak-mbak yang gendong anak kecil tinggal di sini beberapa waktu." Orangnya pendiam. Baik. Terus suatu hari ada yang jemput, setelah itu tidak pernah kembali lagi. Aku bertanya siapa yang menjemputnya. Ibu itu menggeleng, laki-laki, sudah agak tua, naik mobil hitam. Kelihatannya kaya, tapi mukanya galak. Mbaknya naik ke mobil dengan wajah pucat. Aku berdiri mematung di tengah gang. Berbagai pikiran buruk melintas di kepalaku. Tapi aku tetap mencoba menenangkan diri, mungkin Nindi hanya menemukan sandaran baru. Mungkin pria itu tulus membantunya. Seorang mantan suami narapidana sepertiku, apa hakku untuk cemburu, curiga, atau menghakimi hidupnya? Tapi yang membuatku lebih hancur ada di depan. Aku mendatangi para rentenir yang dulu mengejarku. Kupikir aku harus mulai mencicil utangku, meskipun butuh 10 tahun. Tapi begitu mendengar namaku, salah satu dari mereka menyeringai dan berkata, "Utang apa lagi yang mau kamu bayar? Sudah ada yang melunasinya lunas."
Aku pikir aku salah dengar. Siapa yang membayar? Pria itu menatapku sejenak lalu berkata, seorang perempuan datang bawa sekantong uang, mukanya pucat, bayar lunas 200 juta. Dia juga minta kami jangan ganggu ibumu atau anakmu lagi, dia berpesan agar namanya tidak disebut. Aku tidak perlu dia melanjutkan. Aku sudah tahu siapa orang itu. Di dunia ini, selain Anindita Lestari, siapa lagi yang begitu menyayangiku hingga mau melunasi utang memalukan itu? Aku terduduk lemas di tangga depan rumah rentenir itu. Kedua tanganku memegangi kepala. Tenggorokanku tercekat hingga sulit bernapas. 200 juta rupiah. Bagi orang kaya mungkin hanya angka. Tapi bagi Nindi saat itu adalah nyawanya. Seorang wanita yang membesarkan anak sendirian, tanpa orang tua, tanpa sandaran, dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu jika bukan dengan menukar sesuatu yang sangat mahal. Aku mencarinya seperti orang gila. Aku pergi ke panti asuhan tempat Nindi dibesarkan. Kepala panti yang sudah tua menatapku dengan pandangan tidak suka. Ia bilang Nindi pernah mampir sekali, memberikan sedikit uang untuk membeli susu bagi anak-anak panti, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Saat aku bertanya kemana ia pergi, ibu itu hanya menghela napas, anak itu sudah menderita sejak kecil. Menikah, dikiranya punya rumah, ternyata malah harus menanggung utang suaminya. Kamu mencarinya sekarang untuk apa? Minta maaf pun, hatinya sudah hancur. Aku tidak bisa membantah sepatah kata pun. Aku pergi ke warteg lama tempat kami bertemu. Pemilik warung mengenaliku, menatapku dari atas ke bawah lalu berkata, Baskara, ada wanita yang tidak meninggalkan suaminya saat susah, tapi justru ditinggalkan oleh suaminya saat ia paling butuh uluran tangan. Nindi pernah kembali ke sini minta kerja jadi pelayan dapur, tapi hanya beberapa bulan. Setelah itu, ada seorang bapak-bapak tua yang sering menjemputnya. Dia tidak terlihat bahagia. Sama sekali tidak. Tapi katanya ia harus mencari uang untuk anaknya. Mendengar itu, hatiku serasa jatuh ke dasar jurang. Aku mulai mengerti bahwa utang 200 juta itu tidak lenyap begitu saja. Ia lenyap karena air mata, harga diri, dan mungkin juga kebebasan Nindi. Penyesalan menggerogotiku setiap malam. Kadang aku berjalan tanpa tujuan hingga pagi, melihat keluarga-keluarga kecil berboncengan di motor, anak kecil di tengah tertidur, hatiku terasa seperti disayat pisau. Banyuku ada di mana saat itu? Apakah ia masih ingat wajah ayahnya? Atau dalam ingatannya, ayah hanyalah seorang pria berseragam narapidana di balik kaca yang dingin? Karena tidak bisa menemukan Nindi, aku hanya punya satu cara, hidup dengan benar. Aku memulai dari menjadi kuli panggul di pelabuhan ikan. Pekerjaan yang berat, bau amis menempel di tubuh sulit hilang meski sudah digosok. Punggungku sakit hingga malam hari tidak bisa berbalik. Tapi aku bertahan. Aku berkata pada diri sendiri, aku yang berbuat dosa. Jadi jangan mengeluh. Siang hari aku mengangkut barang, malam hari aku belajar cara memilah hasil laut, mengemas, dan menyimpannya di ruang pendingin. Ada yang meremehkanku karena aku mantan narapidana, ada yang membayar murah, aku tetap menggigit bibir dan bekerja. Aku paling takut bukan pada penderitaan, tapi menjadi pria tidak berguna seperti dulu lagi. Tahun kedua setelah keluar dari penjara, aku menabung dan membuka sebuah lapak kecil yang menerima jasa pengemasan hasil laut untuk dikirim dengan bus. Perlahan-lahan, karena aku bekerja jujur, tidak mengurangi timbangan, pelanggan lama merekomendasikan pelanggan baru. Aku mempekerjakan 2 orang, lalu 5 orang, hingga akhirnya bisa membuka sebuah pabrik pengolahan dan pengemasan kecil. Syukurlah, bisnis terus berkembang. Aku punya lebih banyak uang, rumah yang lebih baik, posisi yang lebih terhormat, tapi di dalam hatiku ada sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Banyak orang menjodohkanku, berkata aku masih muda. Sebaiknya menikah lagi, agar ada yang mengurus. Aku hanya tersenyum. Aku tahu aku tidak pantas memulai hidup baru dengan siapapun selagi utangku pada Nindi dan anakku masih menggantung di hatiku. Aku pernah berpikir, jika suatu hari bertemu lagi dengannya, hal pertama yang akan kulakukan adalah bersimpuh dan meminta maaf. Aku akan katakan padanya bahwa aku salah, bahwa aku tidak berkorban apapun saat memaksanya bercerai, bahwa aku hanyalah seorang pengecut yang menggunakan alasan kasihan istri untuk lari dari tanggung jawab. Tapi aku tidak menyangka hari pertemuan itu datang di pasar ikan samudra.
Bukan di sebuah rumah yang damai, bukan saat ia sudah punya kehidupan baru yang lebih baik. Melainkan saat ia duduk mengemis di sudut pasar, memeluk keranjang plastik usang, menundukkan kepala menghindari tatapan orang. Dulu aku telah kehilangannya karena kepengecutanku. Dan sore itu, saat aku diam-diam berjalan di belakang punggungnya yang kurus, aku mengerti, jika kali ini aku membiarkan Nindi menghilang lagi, aku tidak pantas disebut manusia. Nindi meninggalkan pasar melalui jalan memutar melewati area parkir tua, dan aku tetap mengikutinya dari jarak yang cukup jauh, cukup untuk melihat sosoknya tapi tidak membuatnya sadar. Jalan di belakang pasar jauh lebih sepi. Di kedua sisinya hanya ada atap-atap seng rendah dan lapak-lapak yang sudah tutup. Beberapa anjing kurus meringkuk di bawah mobil, sesekali mengangkat kepala melihat orang lewat lalu kembali menunduk lelah. Ia berjalan sangat cepat, kadang nyaris berlari. Sesekali Nindi menoleh ke belakang, matanya menyapu sekeliling seperti orang yang selalu hidup dalam ketakutan. Setiap kali ia menoleh, aku bersembunyi di balik tumpukan barang, atau sebuah truk kecil yang parkir di pinggir jalan. Aku tidak berani memanggil. Aku takut begitu aku bersuara, ia akan menghilang ke salah satu gang, seperti 7 tahun lalu ia menghilang dari hidupku tanpa jejak. Setelah melewati area parkir, Nindi berbelok ke sebuah jalan tanah yang mengarah ke galangan kapal. Tempat itu terpencil di belakang pasar, jarang dilewati orang, hanya ada beberapa bengkel kayu tua dan perahu-perahu yang sedang diperbaiki, terbaring miring di atas pasir. Angin laut di sini bertiup lebih kencang, membawa aroma garam yang pekat. Dari kejauhan, terdengar suara palu memukul lambung kapal, bunyinya kering dan monoton. Semakin jauh kami berjalan, hatiku semakin berat. Seorang wanita, jika masih punya tempat yang layak untuk pulang, tidak akan memilih jalan yang sepi dan dingin seperti ini. Akhirnya, Nindi berhenti di depan sebuah rumah darurat yang berada persis di tepi galangan. Disebut rumah, tapi sebenarnya hanya beberapa lembar seng bekas yang disatukan, atapnya yang berlubang ditambal seadanya dengan karung plastik. Dinding bawahnya belang-belang karena percikan air laut, pintunya kayu yang sudah melengkung, engselnya berkarat, berderit setiap kali angin bertiup. Di depan pintu, ada sepasang sandal anak-anak yang talinya putus, diletakkan rapi di samping sebuah kursi roda tua. Rodanya berkarat, pegangannya dililit kain perca yang warnanya sudah pudar. Aku terpaku di balik tumpukan jaring ikan yang sedang dijemur. Jantungku berdebar begitu kencang hingga dadaku terasa sakit. Sepasang sandal anak-anak itu, kursi roda itu, semuanya seolah menjadi pertanda buruk yang tidak berani kuhadapi. Nindi mendorong pintu dan masuk, suaranya dibuat senormal mungkin. "Banyu, ibu pulang." Dari dalam rumah terdengar suara pelan, seperti suara roda kursi yang bergesekan dengan lantai semen. Aku menahan napas, melangkah lebih dekat, mengintip dari celah di antara dua papan kayu. Melalui celah itu, aku melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun duduk di atas kursi roda tua. Tubuhnya kurus, bahunya kecil, rambutnya agak panjang menutupi dahi. Di pangkuannya ada sebuah buku tulis yang ujungnya sudah lecek, sebatang pensil pendek terselip rapi di punggung buku. Aku membeku. Meskipun sudah 7 tahun tidak bertemu, meskipun anak berusia 3 tahun itu kini sudah jauh lebih besar, aku masih mengenali matanya yang mirip Nindi. Tapi hidung dan bentuk mulutnya begitu mirip denganku hingga menyakitkan. Itu adalah Banyu, anakku. Anak yang dulu kugendong di ruang bersalin, yang kucium keningnya dan berjanji akan menjadi sandarannya seumur hidup. Tapi sekarang, ia duduk kurus di atas kursi roda butut di sebuah gubuk di tepi galangan kapal. Dan aku berdiri di luar, mengintip seperti pencuri ke dalam bagian hidupku yang telah kutinggalkan. Banyu mengangkat kepala menatap ibunya, matanya sedikit berbinar lalu langsung meredup karena cemas. Ia bertanya sangat pelan, "Bu, hari ini ibu dipukul lagi sama om itu?" Pertanyaan itu seperti sebilah pisau yang menusuk langsung ke jantungku. Aku harus berpegangan pada tiang kayu di sampingku agar tidak langsung jatuh. Nindi bergegas mendekat, membungkam mulut anaknya dengan lembut, wajahnya pucat pasi. "Banyu, ibu sudah bilang, jangan bicara soal itu. Anak baik, jangan tanya lagi ya." Anak itu menunduk. "Maaf, Bu. Banyu cuma takut ibu sakit." Nindi terdiam. Ia memalingkan wajahnya dengan cepat, tapi aku masih sempat melihat matanya memerah.
Ia meletakkan keranjang plastiknya di sudut, dengan hati-hati mengeluarkan uang yang kuberikan, membungkusnya dengan selembar kain usang, lalu menyembunyikannya di dasar kaleng biskuit bekas. Saat ia menyingsingkan lengan bajunya, aku melihat dengan jelas bekas-bekas lebam ungu di pergelangan tangan dan lengannya. Ada yang sudah menguning, ada yang masih ungu pekat, bertumpuk-tumpuk seperti bukti yang tak terbantahkan dari pukulan-pukulan. Aku menggertakkan gigiku hingga rahangku sakit. Di kepalaku bergema pertanyaan anakku, ibu dipukul lagi sama om itu? Siapa om itu? Pria mana yang telah berani menyentuh Nindi? Siapa yang telah membuat anakku terbiasa melihat ibunya dipukuli hingga ia bertanya dengan nada biasa? Seolah bertanya apakah hari ini hujan? Di dalam, Nindi berusaha tersenyum pada anaknya. Hari ini ibu dapat lebih banyak dari biasanya. Nanti malam ibu belikan obat untukmu, terus kita beli bubur hangat ya. Banyu menggeleng. Ia merogoh saku bajunya, mengeluarkan sepotong biskuit kering yang sudah remuk. Dengan hati-hati membaginya menjadi 2. Ia memberikan bagian yang lebih besar untuk ibunya. Ibu makan ini. Dari pagi ibu belum makan. Banyu tidak lapar. Nindi menatap potongan biskuit di tangan anaknya, air matanya jatuh tak tertahankan. Ia memeluk Banyu, tapi pelukannya begitu ringan seolah takut menyakitinya. Dan aku di luar pintu, kedua lututku tak sanggup lagi menopang tubuhku. Aku bersimpuh di atas pasir basah, tanganku mencengkeram tanah, air mata mengalir begitu saja. Aku pernah berpikir aku telah membayar kesalahanku dengan 3 tahun penjara. Aku pernah berpikir setelah bebas, aku membangun hidup baru, hidup jujur, itu sudah cukup untuk menebus dosa. Tapi tidak. Sementara aku berusaha bangkit, Nindi dan anakku masih terjebak di dalam neraka yang diciptakan oleh kepengecutanku sendiri. Aku ingin berlari masuk, memeluk anakku, berkata pada Nindi, aku di sini, maafkan aku. Aku akan membawa kalian pergi sekarang juga, tapi tenggorokanku tercekat. Aku takut kemunculanku yang tiba-tiba akan membuatnya semakin panik. Aku takut Banyu akan menatapku dengan tatapan asing. Aku takut satu langkah yang salah akan membuat orang yang menyakiti mereka tahu, dan membawa bencana lebih besar. Tepat pada saat itu, dari kejauhan terdengar suara knalpot motor yang meraung-raung. Suara itu merobek keheningan sore yang sudah terasa berat. Nindi langsung menegang, Banyu juga gemetar, kedua tangannya mencengkeram roda kursinya. Sebuah suara pria yang kasar terdengar, semakin lama semakin dekat. Perempuan sialan. Hari ini dapat berapa? Bawa sini. Nindi buru-buru memeluk anaknya, seluruh tubuhnya gemetar hebat, wajahnya tak berdarah. Aku mengangkat kepala, menyeka air mata dengan cepat, menatap ke arah suara motor yang mendekat. Pada saat itu, penyesalan di dalam diriku berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan kemarahan buta, bukan keinginan untuk menjadi pahlawan, melainkan sebuah tekad yang sangat jelas. 7 tahun lalu, aku telah meninggalkan mereka karena kupikir itu adalah bentuk kasih sayang. Kali ini, apapun harganya, aku tidak akan pernah lagi berdiri di luar kehidupan mereka. Suara motor semakin dekat, knalpotnya yang dimodifikasi, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Aku bersembunyi di balik tumpukan jaring, seluruh tubuhku menegang. Beberapa detik kemudian, sebuah motor tua berhenti mendadak di depan gubuk itu. Rodanya menggilas pasir basah hingga lumpur muncrat kemana-mana. Pria yang turun dari motor berusia sekitar 50-an, perutnya buncit, lehernya berkalung emas besar, kemejanya tidak dikancingkan, wajahnya merah seperti habis minum alkohol. Belakangan aku tahu namanya Harto Subadjo, pemilik usaha penyewaan perahu wisata kecil di sekitar dermaga. Tapi pada saat pertama kali melihatnya, aku sudah tahu dia bukan orang baik. Caranya masuk ke dalam gubuk, caranya menendang pintu seng hingga berbunyi keras, cara Nindi dan Banyu yang serentak meringkuk ketakutan, semua itu sudah menjelaskan segalanya. Harto langsung masuk, suaranya membentak, uangnya mana? Seharian duduk di pasar, jangan bilang cuma dapat recehan. Nindi buru-buru berdiri di depan kursi roda Banyu, tangannya yang gemetar memegang keranjang plastik, saya baru pulang, biar saya ambilkan. Sini. Ia merebut keranjang itu dari tangan Nindi. Beberapa koin jatuh ke lantai semen, menggelinding ke bawah meja. Ia tidak peduli,
Ia langsung merogoh saku Nindi dengan kasar. Saat ia menemukan bungkusan kain berisi 15 juta rupiah yang kuberikan, matanya langsung berbinar. Ia merobek kain itu, menghitung sekilas gepokan uang, lalu menatap Nindi dengan curiga. Hebat juga, ia tertawa sinis, suaranya kotor. Kamu ngemis bisa dapat segini? Orang pasar dermawan sekali, ya? Atau kamu jual diri lagi sama bajingan mana? Nindi mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Bukan, ada orang kasihan, jadi dikasih. Saya tidak melakukan apa-apa. Orang kasihan? Harto menatapnya tajam. Kamu pikir aku bodoh? Perempuan sepertimu mana ada yang tiba-tiba kasih uang belasan juta, kalau tidak ada imbalannya? Banyu memeluk erat roda kursinya, bahu kecilnya bergetar. Ia tidak menangis, hanya menunduk, bibirnya terkatup rapat seolah sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Justru keheningannya itulah yang membuatku sakit. Anak kecil normal, jika melihat orang dewasa berteriak-teriak, akan menangis, menjerit, atau lari ke pelukan ibunya. Tapi Banyu hanya meringkuk, seperti seekor anak burung yang telah belajar menahan napas untuk menghindari badai. Harto mengangkat tangannya hendak memukul Nindi. Pada saat itu, semua kesabaranku putus. Aku melangkah keluar dari tempat persembunyianku, suaraku keluar serak dan berat. Lepaskan dia. Gubuk itu hening seketika, Nindi berbalik. Begitu melihatku, wajahnya memucat seperti kehabisan darah. Mas Bas, serunya, lalu langsung menggelengkan kepala dengan panik. Pergi mas, jangan di sini. Ini bukan urusanmu. Aku melangkah masuk, mataku tidak lepas dari tangan Harto yang mencengkeram pergelangan tangan Nindi. Lepaskan tanganmu. Harto menatapku dari atas ke bawah. Awalnya ia sedikit terkejut, kemudian tatapannya berubah menjadi geli dan kejam. Ia menyeringai. Oh, aku ingat. Bajingan yang tadi di pasar. Ternyata mantan suaminya datang jadi pahlawan kesiangan. Nindi gemetar, buru-buru berkata, bukan. Dia salah orang. Biarkan dia pergi. Harto tertawa terbahak-bahak. Salah orang tapi panggil nama dengan benar, terus kasih 15 juta. Dasar perempuan. Bohong pun kamu bodoh sekali. Aku mengepalkan tanganku, tapi aku berusaha tetap tenang. Aku tahu jika aku langsung menghajarnya sekarang, mungkin amarahku akan reda sesaat, tapi Nindi dan Banyu yang akan menanggung akibatnya nanti. Pria yang sudah terbiasa menggunakan kekerasan pada wanita dan anak-anak, semakin dipojokkan akan semakin gila. Aku menatapnya lurus. Anda mau uang, kan? Ambil uang itu dan pergi dari sini. Jangan sentuh mereka. Harto memiringkan kepala seolah mendengar lelucon. Kamu memerintahku? Kamu tahu mereka bisa hidup sampai hari ini karena siapa? Ia menunjuk wajah Nindi. Karena aku. Dulu kalau bukan aku yang keluarkan 200 juta untuk bayar utang judimu, mantan istrimu ini sudah dicabik-cabik rentenir. Ibumu juga pasti tidak akan tenang. Aku membeku, meskipun aku sudah menduganya, tapi saat mendengar langsung dari mulutnya, dadaku terasa seperti dihantam palu. 200 juta rupiah, utang yang lenyap setelah aku bebas. Ternyata uang itu bukan hanya pengorbanan Nindi, tapi juga rantai yang digunakan pria di hadapanku ini untuk mengikat ibu dan anak itu selama bertahun-tahun. Harto melihatku diam dan semakin besar kepala. Ia melangkah maju, menusuk-nusukkan jarinya ke dadaku. Kenapa? Diam, kan? Kamu di penjara, utangmu segunung. Kamu tinggalkan istri dan anakmu. Aku yang urus, aku yang bayar utangnya, aku yang kasih mereka tempat tinggal. Sekarang kamu datang, lempar uang 15 juta dan merasa sudah jadi orang baik? Aku menoleh ke arah Nindi. Ia menunduk, air matanya jatuh tapi ia tidak berani bersuara. Aku tahu, dalam kata-kata Harto ada kebenaran yang ia pelintir. Ia mungkin telah mengeluarkan uang, tapi bukan untuk menyelamatkan Nindi. Ia membeli kelemahannya, membeli keputusasaannya, lalu menyebutnya sebagai jasa. Aku perlahan merogoh saku celanaku, menekan tombol rekam di ponselku. Gerakan yang sangat kecil, tertutup oleh jaket. Aku mengingatkan diriku sendiri untuk tetap tenang. Dulu aku kehilangan Nindi karena pengecut dan bodoh. Kali ini aku tidak boleh gegabah dan kembali mendorongnya ke jurang. Aku berkata, Anda bilang sudah bayar 200 juta. Mana buktinya? Kalau memang utang saya akan bayar kembali. Harto tertawa sinis.
200 juta itu cerita lama. Selama bertahun-tahun aku menghidupi mereka. Uang makan, uang obat, uang sewa, bunganya. Dihitung-hitung sekarang sudah 1,5 miliar. Nindi terkejut dan mengangkat kepala. Pak Harto, jangan begitu. Saya sudah bekerja untuk Bapak bertahun-tahun. Hasil mengemis juga saya serahkan semua. Utang kami tidak sebanyak itu. Harto berbalik ke arahnya. Diam. Siapa yang suruh kamu bicara? Banyu bersuara gemetar, begitu pelan nyaris tertelan angin. Om, jangan pukul ibu lagi. Kalimat itu membuat mata Harto melotot. Ia melangkah ke arah anak itu. Aku langsung berdiri di depan kursi roda Banyu. Sentuh anak ini, dan Anda tidak akan punya jalan keluar. Harto menatapku dengan pandangan membunuh. Ia menekan jarinya keras-keras ke dahiku, setiap kata keluar dari sela-sela giginya. Mau bawa mereka pergi? Bawa 1,5 miliar ke sini. Kalau tidak, pergi sana. Kalau kamu mau jadi pahlawan, pabrik dan nyawamu akan hilang. Nindi menangis, menarik lenganku. Pergi, Mas, aku mohon. Jangan berurusan dengannya, kamu masih punya hidupmu sendiri. Aku menatapnya, menatap Banyu, lalu menatap uang di tangan Harto. Hidupku? Selama 7 tahun aku pikir aku sedang membangun kembali hidupku. Tapi baru hari ini aku sadar, jika Nindi dan Banyu masih berada di neraka ini, maka apa yang kusebut membangun kembali hanyalah sebuah rumah yang dibangun di atas utang yang belum terbayar. Aku mundur setengah langkah. Bukan karena takut, tapi karena aku harus menjaga mereka tetap aman untuk saat ini. Aku berkata pelan, baik. Saya akan temui Anda lagi. Tapi mulai sekarang, jika ada satu luka lagi di tubuhnya atau anak saya, Anda tidak hanya akan kehilangan uang. Harto tertawa sinis, seolah tidak percaya aku bisa berbuat apa-apa. Aku pun berbalik pergi. Tanganku masih mencengkeram erat ponsel yang sedang merekam di dalam saku. Pertarungan ini, aku tahu aku tidak bisa menang dengan tinju. Aku harus menang dengan bukti, dengan kepala dingin, dan dengan semua yang harus dilakukan seorang pria yang pernah bersalah untuk melindungi kembali orang-orang yang telah ia sia-siakan. Setelah Harto pergi, gubuk darurat itu masih terasa bergetar oleh sisa-sisa kehadirannya. Suara knalpot motornya menjauh, tapi makiannya seolah masih tersangkut di setiap lembar seng, di setiap celah pintu, dan di setiap napas gemetar Nindi dan Banyu. Di dalam, beberapa koin berserakan di lantai semen yang lembab. Keranjang plastik terguling di sudut. Nindi terduduk di lantai, kedua tangannya menutupi wajah, bahunya bergetar hebat. Aku berdiri di sana selama beberapa detik, bingung antara harus melangkah maju memeluknya, atau hanya berdiri diam setelah semua yang telah kusebabkan. Sebuah pelukan saat ini bisa jadi penghiburan, tapi bisa juga sudah terlalu terlambat. Akhirnya, aku hanya menunduk, memunguti keranjang dan setiap koin yang jatuh. Banyu duduk di kursi rodanya, matanya yang besar menatapku. Tatapannya bukan takut, bukan juga percaya. Itu adalah tatapan seorang anak yang telah menyaksikan terlalu banyak kesalahan orang dewasa, sehingga tidak lagi mudah percaya pada siapapun. Aku merendahkan suara, berkata pada Nindi, ikut aku. Sekarang juga, aku akan membawa kalian keluar dari tempat ini. Nindi mengangkat kepala, matanya yang merah langsung menggeleng. Tidak bisa. Kamu tidak mengerti dia. Kalau kita pergi, dia akan menyuruh orang-orangnya menghadang kita di jalan. Dia kenal semua preman di sekitar dermaga ini. Kami pernah mencoba kabur sekali, Mas Bas. Tidak semudah yang kamu pikir. Aku mendengar ia memanggil namaku, hatiku terasa sakit. Sejak bertemu tadi, ia berusaha menyangkal mengenalku, memperlakukanku seperti orang asing. Tapi di saat paling lelahnya, panggilan lama itu tetap keluar, begitu akrab namun menyakitkan. Aku duduk di sebuah kursi kayu di hadapannya. Kalau begitu, ceritakan padaku. Selama 7 tahun ini, apa yang sebenarnya terjadi pada kalian? Nindi menunduk lama. Angin berdesir melalui atap seng yang berlubang. Cukup lama kemudian, ia baru mulai bicara, suaranya kering seperti orang yang air matanya sudah habis bertahun-tahun lalu. Setelah kamu masuk penjara, para rentenir datang ke rumah. Awalnya mereka hanya memaki, lalu mereka menggedor pintu, menyiram cat merah, melempar surat utang ke halaman. Suatu kali mereka datang ke rumah ibumu, mengancam akan membawa Banyu pergi,
Mengancam akan membuat ibumu tidak bisa mengangkat kepala di kampung. Aku mengepalkan kedua tanganku. Ia melanjutkan, setiap kata jatuh seperti batu. Aku takut ibumu tidak tahan. Beliau sudah tua dan sangat menyayangimu. Aku juga takut Banyu besar nanti ditunjuk orang sebagai anak penjudi. Aku bekerja serabutan, cuci piring, jadi kuli di pasar. Apa saja yang bisa menghasilkan uang. Pernah aku ikut jadi kuli bangunan, malamnya tanganku melepuh tidak bisa menggendong Banyu. Aku bahkan pernah menjual darah 2 kali, tapi 200 juta rupiah itu terlalu besar bagiku, Mas. Bagaimanapun caranya, tidak pernah cukup. Aku tidak berani menatap matanya. Ada penderitaan yang hanya dengan mendengarnya saja sudah terasa sakit. Tapi ketika tahu penderitaan itu berasal dari kesalahanmu sendiri, rasanya berubah menjadi rasa malu yang tak tertahankan. Nindi menyeka air mata, berusaha menenangkan suaranya. Lalu Harto muncul. Dia sering datang ke warung tempatku bekerja. Awalnya dia baik sekali. Dia bilang kasihan padaku, bilang ada restoran seafood butuh orang untuk mengurus pembukuan. Kalau aku mau bekerja padanya, dia akan meminjamkan uang untuk melunasi utangmu. Saat itu aku sudah putus asa. Kupikir, asalkan utangmu lunas, ibumu aman, anak kita aman, aku rela menderita seperti apapun. Ia tersenyum pahit, senyum yang membuat tulang punggungku terasa dingin. Awalnya dia memberikan tempat tinggal, membelikan obat saat Banyu demam, dan benar-benar memberikan uang untuk melunasi utang itu. Aku bahkan sempat berpikir di dunia ini masih ada orang baik, tapi setelah utangmu lunas, dia berubah. Dia menahan KTP-ku, akta kelahiran Banyu. Dia bilang uang yang dia keluarkan bukan uang gratis. Dia memaksaku menandatangani surat utang baru. 1,5 miliar, aku menyela. Kenapa bisa sebanyak itu? Nindi menatapku, matanya lelah. Dia bilang, itu uang utang pokok, biaya hidup, biaya pengobatan, bunganya, jasa dia yang sudah menolong kami. Bunga berbunga. Dia bisa menulis berapapun yang dia mau. Saat aku menolak tanda tangan, dia mengurungku di gudang pendingin semalaman. Banyu di luar menangis sampai serak. Paginya, aku tanda tangan. Tenggorokanku tercekat. Banyu menunduk menatap kedua kakinya yang kurus. Nindi mengelus rambut anaknya, suaranya semakin bergetar. Hari saat Banyu celaka juga karena orang-orangnya. Waktu itu aku minta izin padanya untuk membawa Banyu ke dokter karena kakinya terus sakit. Dia memarahiku, menuduhku cari-cari alasan untuk minta uang. Aku membantah. Salah satu anak buahnya mendorongku. Banyu yang melihat dari atas tangga, berlari untuk menolongku, lalu terjatuh terguling dari tangga. Dia menangis sampai membiru. Aku memohon padanya untuk dibawa ke rumah sakit. Dia hanya memanggil seorang tukang urut kampung untuk memijatnya. Aku menatap kaki anakku, dadaku seperti terbakar. Kenapa kamu tidak lapor polisi? Nindi menangis. Kali ini ia tidak bisa menahannya lagi. Lapor pakai apa, Mas? Semua dokumen kami ada di tangannya. Dia bilang, sekali saja aku buka mulut, dia akan menyuruh orang membuat Banyu lenyap. Dia juga bilang, perempuan yatim piatu sepertiku, anak cacat seperti Banyu, kalau hilang pun tidak akan ada yang mencari. Kamu bilang, aku harus bagaimana? Aku membeku. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena jawaban apapun saat ini sudah terlalu terlambat. Nindi melanjutkan, suaranya melemah. Aku pernah kabur sekali, menggendong Banyu lari tengah malam, berjalan kaki berkilo-kilometer ke jalan raya. Tapi orang-orangnya menangkap kami. Dia memukulku sampai tulang rusukku patah, lalu menyuruhku berlutut di halaman dari malam sampai pagi. Sejak itu, aku tidak berani kabur lagi. Belakangan ini dia punya perempuan lain, tidak mau kami tinggal di rumahnya, jadi kami diusir ke sini. Setiap hari aku harus mengemis. Hasilnya disetor padanya. Kalau dapat sedikit, dia memukul. Aku berdiri lalu duduk lagi, seluruh tubuhku terasa limbung. Aku pernah berpikir aku sudah menderita selama di penjara. Tapi dibandingkan dengan apa yang Nindi alami, 3 tahunku masih ada nasi untuk dimakan, ada tempat untuk tidur, ada hari untuk pulang. Sedangkan dia dikurung di dalam penjara tanpa jeruji, yang kuncinya dipegang oleh seorang pria,
yang menyebut kekerasan sebagai jasa. Aku perlahan bersimpuh di depan kursi roda Banyu. Anak itu terkejut, kedua tangannya mencengkeram pegangan kursi. Aku tidak berani langsung menyentuhnya. Aku hanya meletakkan tanganku di lantai semen yang dingin, menundukkan kepala serendah-rendahnya. Banyu, ayah minta maaf, ayah terlambat pulang. Gubuk itu hening hingga suara angin yang menerpa atap seng terdengar jelas. Banyu menatapku lama. Matanya bukan tatapan seorang anak yang bertemu kembali dengan ayahnya. Itu tatapan seseorang yang sedang menimbang. Apakah di hadapannya ini harapan atau hanya kekecewaan yang lain? Akhirnya ia bertanya sangat pelan, kalau Om adalah ayah, kenapa waktu aku sakit ayah tidak datang? Aku mengangkat kepala, air mata jatuh tak tertahankan. Pertanyaan itu tidak diucapkan dengan nada marah, tapi menusuk lebih dalam dari makian manapun. Aku bisa menyalahkan penjara, menyalahkan takdir, menyalahkan karena tidak bisa menemukan mereka. Tapi di hadapan seorang anak kecil, semua alasan menjadi tidak berarti. Ia sakit, aku tidak ada. Nindi dipukuli, aku tidak ada. Mereka jatuh ke dasar jurang. Aku masih sibuk membangun kembali hidupku tanpa tahu bahwa fondasinya dibangun di atas darah dan air mata mereka. Aku menatap Banyu, mengucapkan setiap kata dengan perlahan. Ayah tidak minta kamu langsung memaafkan ayah. Ayah juga tidak berani memaksamu memanggil ayah. Tapi mulai hari ini, ayah tidak akan menghilang lagi. Kamu lihat saja apa yang ayah lakukan. Kalau ayah berbohong, kamu berhak tidak mengakui ayah seumur hidupmu. Nindi memalingkan wajah, air matanya jatuh dalam diam. Dan aku tahu betul, sejak saat itu, jalan penebusan dosaku baru benar-benar dimulai. Bukan dengan beberapa kata maaf, bukan dengan 15 juta rupiah di dalam keranjang usang. Melainkan dengan menarik mereka keluar dari kegelapan ini, selangkah demi selangkah, sampai mereka tidak perlu lagi gemetar setiap kali mendengar suara motor di luar pintu. Aku tahu aku tidak bisa membiarkan Nindi dan Banyu tinggal di gubuk itu semalam lagi. Tapi aku juga sadar, membawa mereka pergi bukan sekadar menggendong Banyu ke mobil lalu tancap gas. Dengan orang seperti Harto, bertindak gegabah sama saja dengan membahayakan mereka. Aku menelepon Gilang, seorang karyawan kepercayaanku yang sudah ikut denganku sejak pabrik masih sekecil gudang. Aku hanya berkata singkat, "Gilang, tolong carikan penginapan yang bersih dan aman di dekat pusat kota. Jangan banyak tanya, aku butuh tempat aman untuk seorang ibu dan anaknya." Gilang mendengar nada suaraku dan tidak bertanya lebih lanjut. Kurang dari setengah jam kemudian, ia datang dengan mobil pikap kecil ke dekat galangan kapal. Aku meminta Nindi mengemasi beberapa potong pakaian yang penting. Soal dokumen, ia menggeleng dan berkata semuanya ditahan oleh Harto. Kalimat itu membuatku semakin paham betapa terikatnya mereka. Aku menggendong Banyu ke mobil, tubuhnya sangat ringan hingga menyakitkan. Seorang anak berusia 10 tahun tapi terasa seperti menggendong setumpuk ranting kering. Nindi duduk di sampingnya, kedua tangannya terus meremas ujung bajunya. Selama perjalanan, ia tidak berkata apa-apa, hanya sesekali menoleh ke belakang melalui jendela mobil. Aku tahu ia takut Harto mengejar. Aku juga takut, tapi aku tidak bisa menunjukkannya. Jika aku goyah, pada siapa lagi mereka akan bersandar? Penginapan yang ditemukan Gilang berada di sebuah jalan kecil, tidak mewah tapi bersih, ada CCTV di depan dan pemiliknya adalah kenalan Gilang. Aku menyewa kamar untuk 3 hari, dan meminta Gilang menginap di kamar sebelah untuk berjaga-jaga. Aku memberikan uang tambahan pada pemilik penginapan, memintanya untuk tidak mengatakan apa-apa jika ada orang asing yang bertanya. Setelah semua beres, aku membeli bubur hangat, susu, dan beberapa setel pakaian baru untuk Banyu. Saat meletakkan barang-barang itu di meja, aku melihat Nindi menatapku dengan pandangan antara berterima kasih dan takut. Ia berkata pelan, "Mas, jangan terlalu baik pada kami. Aku takut tidak bisa membayarnya." Aku menatapnya, hatiku mencelos. "Nindi, kamu tidak berutang padaku. Kalaupun ada utang, akulah yang berutang pada kalian." Ia menunduk tidak menjawab. Banyu duduk di tempat tidur, tangannya meraba-raba spray yang bersih seolah sudah lama sekali ia tidak tidur di kasur yang layak. Ia bertanya sangat pelan, "Nanti malam, Om itu tidak akan datang ke sini, kan?"
Aku duduk sejajar dengan matanya. Ada ayah di sini, ada Om Gilang di luar. Kalian tidur saja. Kalau ada apa-apa, ayah yang hadapi. Banyu menatapku lama, lalu memalingkan wajah. Aku tahu satu kalimat tidak bisa membeli kepercayaan, tapi setidaknya itu harus menjadi batu bata pertama. Malam itu, aku keluar ke koridor dan menelepon ibuku. Telepon berdering lama sebelum diangkat. Suara Ibu Ratmi di seberang terdengar serak. "Bas, kamu lagi liburan sama teman-teman kok jam segini telepon ibu? Ada apa?" Aku bersandar di dinding, menatap bayanganku di bawah lampu kuning. Dulu aku menyembunyikan banyak hal dari ibu, dari taruhan pertamaku hingga utang-utangku. Kali ini aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku menceritakan semuanya. Tentang bertemu Nindi mengemis di pasar, tentang Banyu yang duduk di kursi roda, tentang Harto yang menahan dokumen mereka, memaksa mereka membayar utang yang seharusnya menjadi tanggunganku. Di seberang telepon hening sangat lama. Keheningan itu lebih menyesakkan daripada tangisan. Akhirnya ibuku bersuara gemetar, "Ya Allah, jadi selama ini ibu sudah salah sangka sama Nindi, Nak?" Aku memejamkan mata. "Bukan cuma ibu yang salah sangka, Bu. Baskara yang pertama kali bersalah. Baskara yang mendorongnya pergi, yang memutus kontak. Baskara yang membuatnya tidak punya jalan untuk kembali." Ibuku menangis. Tangisan seorang wanita tua, tidak lagi nyaring seperti saat aku ditangkap, melainkan berat dan serak seperti hujan yang meresap ke dalam tanah. Ia berkata, "Setelah kamu bebas, ibu pikir dia pergi setelah melunasi utangmu itu karena ingin putus hubungan." Ibu sedih, ibu marah. Ibu bahkan pernah berpikir dalam hati, anak itu tidak tahu berterima kasih. Ternyata dia menderita sampai seperti itu dan ibu tidak tahu. Aku menggigit bibirku erat. "Bu, kalau ibu masih sayang padanya, ibu bisa ke sini tidak?" Beliau tidak ragu. "Besok pagi ibu ke sana." "Tidak, ibu naik travel malam ini juga." "Kirim alamatnya, ibu harus bertemu dengannya. Ibu harus minta maaf pada menantu ibu." Menjelang subuh, ibuku tiba di Cilacap. Ia mengenakan blus coklat sederhana, membawa sebuah tas kain berisi beberapa potong pakaian dan sekotak abon buatannya. Begitu melihatku di depan penginapan, ia tidak bertanya apa-apa lagi, hanya menggenggam tanganku yang terasa dingin. Aku membawa ibu masuk ke kamar. Nindi sedang duduk di samping tempat tidur Banyu. Melihat ibuku, ia langsung berdiri, wajahnya memucat. Mungkin ia takut disalahkan, takut ditanya mengapa menghilang, takut mendengar satu lagi kalimat yang menyakitkan. Tapi ibuku tidak bertanya. Ia melangkah maju dan memeluk Nindi erat. Pelukan itu membuat seluruh ruangan hening. Ibuku menangis, suaranya tercekat. "Nah, ibu minta maaf. Ibu boleh terima kamu kembali, kan?" Nindi berdiri kaku selama beberapa detik, lalu menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Ia hendak bersimpuh, tapi ibuku buru-buru menahannya. Nindi menggeleng, air matanya membasahi seluruh wajahnya. "Nindi sudah kotor, Bu." Nindi bukan menantu ibu yang dulu lagi. Ibuku mengangkat wajahnya, sambil menangis ia berkata, "Dengarkan ibu. Seseorang itu kotor atau bersih bukan karena dihantam oleh kehidupan, tapi karena hatinya masih tahu cara menyayangi anak, masih tahu cara menjaga janji. Kamu menderita karena keluarga ibu. Muka mana lagi yang ibu punya untuk merendahkanmu?" Aku memalingkan wajah. Ada kata-kata yang jika diucapkan lebih awal, mungkin Nindi tidak akan merasa begitu sendirian. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Setidaknya sejak saat itu, ia tidak lagi harus berdiri sendirian menghadapi dunia yang kejam. Pagi itu, ibuku langsung merawat Banyu. Ia merebus air hangat, menyeka tubuhnya, dan menggantikan pakaiannya dengan yang baru. Awalnya Banyu sangat canggung, terus menatap neneknya dengan pandangan asing. Ibuku sambil melipat handuk, tersenyum lembut. "Dulu waktu kamu masih kecil, nenek belikan mainan drum-druman warna merah. Kamu pukul terus seharian sampai ayahmu pusing." Banyu tertegun. "Banyu punya mainan itu, Nek?" Ibuku mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Punya, dong. Nenek masih simpan fotonya." Ia membuka ponsel tuanya, mencari-cari hingga menemukan sebuah foto buram. Di dalam foto, seorang bayi gembul memeluk mainan drum sambil tertawa lebar.
Banyu menatapnya lama, lalu menangis. Sore harinya, aku membawa Nindi untuk pemeriksaan kesehatan menyeluruh, sementara ibu tinggal bersama Banyu. Dokter melihat bekas-bekas luka di tubuh Nindi, raut wajahnya menjadi serius. Ia berkata Nindi mengalami kurang gizi, anemia, banyak trauma fisik lama, dan menunjukkan gejala gangguan kecemasan yang berkepanjangan. Mendengar itu, Nindi hanya menunduk, seolah rasa sakit itu bukan lagi miliknya. Aku juga memberikan hasil ronsen Banyu kepada dokter spesialis. Hasil awal membuatku sakit sekaligus berharap. Kakinya mengalami cedera lama, tapi bukan berarti tidak ada harapan. Jika dioperasi dengan benar dan menjalani fisioterapi dengan serius, ia masih punya kesempatan untuk berdiri lagi. Malam itu, melihat Nindi tertidur pulas karena kelelahan, melihat ibuku duduk di samping Banyu menceritakan kisah-kisah lama, aku sadar aku bukan hanya harus menyelamatkan mereka dari Harto. Aku harus mendapatkan kembali dokumen mereka, mengumpulkan bukti, mengembalikan kehormatan mereka, dan hak mereka untuk hidup sebagai manusia normal. Kali ini, aku tidak boleh hanya menyesal dalam hati. Aku harus bertindak selayaknya seorang pria yang tahu cara membayar utang hidupnya. Aku pikir dengan membawa Nindi dan Banyu keluar dari gubuk itu, aku bisa bernapas lega sejenak. Tapi aku telah meremehkan kelihayan Harto. Bagi orang yang terbiasa menggunakan uang dan tinju untuk menindas orang lain, kehilangan mangsa bukan hanya berarti kehilangan uang, tapi juga kehilangan muka. Dan orang-orang yang hidup dengan harga diri, kotor biasanya membalas dengan sangat cepat. Keesokan paginya, saat aku baru saja mengantar Nindi mengambil hasil tes laboratorium, Gilang menelepon, suaranya terengah-engah. "Pak Bas, cepat kembali ke pabrik. Ada segerombolan orang datang membuat onar." Bapak-bapak yang kemarin itu juga ada. Dia teriak-teriak bilang bapak menculik istri dan anaknya. Aku terdiam di koridor penginapan. Nindi melihat raut wajahku dan langsung bertanya, "Ada apa, Mas?" Aku hendak berkata tidak apa-apa, tapi tatapan matanya membuatku terdiam. Ia sudah terlalu banyak dibohongi dan ditutupi. Jika sekarang aku berbohong lagi, apa bedanya dengan mengulangi kesalahanku yang lama? Aku berkata jujur. Harto membawa orang ke pabrik, membuat keributan. Kamu di sini saja sama ibu dan Banyu. Aku akan ke sana, tapi aku janji tidak akan gegabah. Nindi memegang lengan bajuku, suaranya bergetar, jangan berkelahi dengannya. Dia hanya menunggu kamu terpancing emosi. Aku mengangguk. Aku tahu, kali ini, aku tidak akan pakai tinju. Saat aku tiba di pabrik, di depan gerbang sudah ada belasan orang berkumpul. Karyawanku berkerumun di dalam dengan wajah tegang. Harto berdiri di tengah halaman, di sampingnya ada 3 anak buahnya yang bertato. Melihatku, ia langsung menunjuk dan berteriak agar semua orang dengar. Ini dia orangnya. Baskara, perampas istri orang, penculik anak. Mantan narapidana tapi sekarang sok jadi bos baik-baik. Begitu kata mantan narapidana keluar, aku melihat beberapa karyawan baru saling berpandangan. Aku tidak menyalahkan mereka. Masa laluku adalah fakta. Tapi yang menyakitkan adalah Harto tahu cara menggunakan fakta itu sebagai pisau untuk menusuk kepercayaan yang telah kubangun bertahun-tahun. Aku memberi isyarat pada satpam untuk tidak maju, menjaga jarak, dan membuka ponsel untuk merekam semuanya. Gilang langsung mengerti, ia mundur ke sudut untuk merekam dari angle yang lebih luas. Aku melangkah maju, berdiri sekitar 3 meter dari Harto, suaraku tenang. Anda datang ke pabrik saya untuk apa? Harto tertawa sinis, mengeluarkan setumpuk kertas lecek dari sakunya. Aku datang menuntut orang dan utang. Anindita itu istriku, anak itu aku yang rawat bertahun-tahun. Dia masih berutang 1,5 miliar padaku. Ini suratnya jelas, ada tanda tangannya. Ia mengangkat surat itu di depan semua orang. Di atasnya ada tanda tangan Nindi yang gemetar dan cap jempol merah. Beberapa karyawan mulai berbisik. Harto semakin menjadi-jadi, ia mengeluarkan beberapa lembar foto. Di dalam foto, Nindi berdiri di sampingnya di depan sebuah restoran. Ada juga foto yang diedit seolah Nindi bersandar manja di bahunya. Ia berteriak, "Lihat semua. Dia hidup denganku bertahun-tahun. Sekarang ketemu mantan suami yang kaya, dia kabur. Dan orang ini, baru keluar penjara sudah merebut istri orang." Aku mendengar setiap kata itu dengan darah yang mendidih,
tapi aku mengingatkan diriku sendiri, emosi berarti kalah. Aku menatapnya lurus, berkata perlahan, benar, saya pernah di penjara. Saya sudah membayar kesalahan saya. Saya tidak lari dari masa lalu. Tapi Anda, apa Anda sudah siap membayar apa yang telah Anda lakukan pada mereka? Harto terdiam sejenak. Mungkin ia tidak menyangka aku berani mengakui masa laluku di depan karyawan. Orang sepertinya biasa menggunakan rasa malu orang lain untuk mengendalikan mereka. Tapi saat aku tidak lagi bersembunyi, pisaunya menjadi tumpul. Ia menggertakkan gigi, mulutmu besar juga. Aku beri kamu waktu 24 jam untuk menyerahkan Anindita dan anak itu, beserta 1,5 miliar. Kalau tidak, pabrik ini jangan harap bisa tenang. Gudang pendinginmu, pasokan barangmu, pelangganmu, aku tahu semuanya. Setelah berkata begitu, anak buahnya menumpahkan 1 kotak styrofoam berisi jeroan ikan busuk di depan gerbang, lalu mereka pergi dengan angkuh. Aku menyuruh orang menutup gerbang dan menenangkan para karyawan. Aku berkata pada mereka, siapa yang tidak mau bekerja lagi karena masa lalu saya tidak akan memaksa. Tapi pabrik ini, sejak berdiri sampai sekarang, belum pernah telat membayar gaji, belum pernah mengurangi timbangan pelanggan, belum pernah menipu sepeser pun hak kalian. Saya salah di masa lalu, tapi bagaimana saya hidup sekarang, silakan kalian nilai sendiri. Seluruh halaman hening. Seorang karyawan senior bernama Pak Suryo melangkah maju. Saya sudah 4 tahun bekerja dengan Pak Baskara. Yang saya tahu, beliau bayar gaji selalu tepat waktu. Siapapun yang sakit, selalu ditanya kabarnya. Kalau orang yang tadi, dari tampangnya saja sudah kelihatan bukan orang baik. Kalimat itu menghangatkan hatiku, tapi badai belum berhenti. Malam itu, gerbang pabrikku dilempari terasi busuk. Menjelang tengah malam, gudang pendingin tiba-tiba mati listrik. Saat Gilang memeriksa, kabel di bagian belakang ternyata dipotong. Jika terlambat 1 jam saja, seluruh stok ikan beku yang akan dikirim besok pagi bisa rusak semua. Kerugiannya tidak kecil, tapi yang membuatku merinding adalah Harto telah membuktikan bahwa ancamannya bukan main-main. Aku tidak berniat memberitahu Nindi. Aku takut ia merasa bersalah, takut ia kembali berpikir bahwa ia adalah beban. Tapi ibuku tahu. Ibu Ratmi melihat sisa terasi di baju satpam, lalu menatapku dengan serius. Bas, kali ini jangan jadi pengecut lagi karena malu. Ada apa-apa, bicarakan, biar kita tanggung bersama. Aku terdiam. Kalimat itu menampar tepat di titik terlemahku. Dulu aku diam karena gengsi. Aku sembunyikan utang, kekalahan judi, rasa malu, dan akhirnya mendorong Nindi ke jurang. Sekarang jika aku diam lagi, meskipun dengan alasan tidak ingin membuatnya khawatir, intinya tetap sama, memutuskan sendiri untuk orang lain. Aku kembali ke penginapan, menceritakan semuanya pada Nindi. Setelah mendengar ceritaku, wajahnya memucat. Tapi kali ini ia tidak menangis. Ia berkata, aku takut, tapi aku tidak akan lari lagi. Kalau butuh kesaksian, aku akan bersaksi. Kalau harus berhadapan, aku akan hadapi. Aku menatapnya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat seberkas cahaya kecil di matanya yang lelah. Keesokan paginya, aku mengundang seorang pengacara lokal bernama Pak Budi. Kami mengumpulkan semua bukti yang ada. Rekaman suara di gubuk, video Harto membuat onar di pabrik, foto kabel yang dipotong, rekam medis Nindi, hasil pemeriksaan kaki Banyu, dan kesaksian dari beberapa tetangga di sekitar galangan kapal. Aku juga meminta orang ke pasar ikan samudra untuk meminta rekaman CCTV di area tempat Nindi biasa mengemis. Tepat saat semuanya masih terasa rumit, Gilang memberitahu ada seorang pria asing yang ingin menemuiku secara pribadi. Pria itu bernama Dedi Sutrisno, mantan sopir Harto. Ia mengenakan topi, wajahnya tegang. Begitu masuk ke ruangan, ia melihat sekeliling lalu berbisik, Pak Baskara, saya tahu Bapak tidak percaya orang asing, tapi saya punya sesuatu yang bisa menjatuhkan Harto. Aku menatapnya, belum sempat bertanya. Dedi meletakkan sebuah flash disk tua di atas meja. Ia menelan ludah. Di dalam sini ada video dia memukuli orang, memaksa Mbak Nindi tanda tangan surat utang, dan bukti dia membuat surat utang palsu untuk banyak orang lain. Dulu saya ikut membantunya, tapi saya tidak mau diam lagi. Kalau kali ini Bapak berani maju, saya akan jadi saksi.
Aku menatap flash disk di atas meja, jantungku berdebar kencang. Pintu untuk melakukan perlawanan akhirnya terbuka. Tapi aku juga sadar, sejak saat ini, pertarungan dengan Harto bukan lagi hanya urusan pribadiku. Ini adalah pertarungan untuk menarik banyak orang keluar dari bayang-bayang seorang pria yang telah menebar terlalu banyak kejahatan. Aku menatap Dedi cukup lama. Pria di hadapanku berusia sekitar 30-an, tubuhnya kurus, matanya cekung seperti kurang tidur. Tangannya yang diletakkan di atas meja terus bergetar. Entah karena takut atau menyesal. Seseorang yang pernah menjadi anak buah Harto, yang pernah mengantarnya ke gubuk Nindi, yang telah menyaksikan begitu banyak hal keji namun tetap diam, sekarang duduk di hadapanku dan berkata ingin menjadi saksi. Aku tidak bisa langsung percaya, tapi aku juga tidak bisa mengabaikannya. Aku bertanya langsung, kenapa baru sekarang? Dedi menunduk, suaranya serak. Karena saya pengecut. Karena adik perempuan saya juga berutang padanya. Dia buka salon kecil, pinjam uang dari Harto untuk biaya pengobatan ibu. Pinjam 30 juta, akhirnya dihitung jadi hampir 300 juta. Saya jadi sopirnya untuk potong utang. Saya pikir tahan malu beberapa tahun akan selesai. Tapi semakin lama saya bekerja, saya sadar dia tidak akan pernah melepaskan siapapun. Ia mengangkat kepala menatapku, matanya merah. Saya tahu Mbak Nindi dipaksa hidup dengannya. Saya juga tahu dia tidak sukarela. Tapi waktu itu saya pikir, urusan saya sendiri saja belum beres, buat apa urus orang lain. Sampai suatu hari, saya melihat dia memukuli Mbak Nindi sampai pingsan di gudang. Mbak Nindi jatuh, tapi tangannya masih memeluk kantong obat untuk anaknya. Begitu sadar, Harto tetap menyuruhnya pergi mengemis. Sejak hari itu, saya tidak bisa tidur nyenyak. Nindi duduk di samping ibuku, wajahnya memucat. Mungkin ia teringat kembali momen itu. Ibuku menggenggam tangannya erat, tangan tuanya yang gemetar terasa sangat hangat. Aku tidak bertanya lebih lanjut hal-hal yang akan menyakiti Nindi. Aku mencolokkan flash disk itu ke laptop pengacara. Layar menampilkan beberapa rekaman video yang buram, direkam diam-diam dari gudang. Di dalamnya, Harto menjambak rambut Nindi, menamparnya hingga jatuh ke lantai semen. Di rekaman lain, ia meletakkan selembar surat utang di hadapan Nindi. Di sampingnya, Banyu sedang demam tinggi, wajahnya merah, napasnya sesak. Suara Harto di video terdengar dingin. Tanda tangan. Kalau tidak, kalian berdua pergi dari sini. Anakmu mati pun jangan salahkan aku. Nindi di dalam video menangis sambil memeluk anaknya. Tangannya gemetar saat menandatangani surat itu. Aku melihat adegan itu dengan jari-jari yang terasa kaku. Pengacara memutar sebuah rekaman suara. Harto berkata pada anak buahnya, tahan akta kelahiran anak itu. Perempuan itu kalau kabur tidak akan berani lapor siapa-siapa. Dia tidak punya orang tua, tidak punya kerabat. Ancam sedikit saja dia langsung diam. Ruangan itu hening. Banyu yang berada di kamar sebelah tidak mendengar semua ini karena ibuku dengan cerdik menyuruhnya menonton kartun menggunakan headphone. Baru saat inilah aku merasa bersyukur. Setidaknya anak itu tidak harus mendengar lagi suara orang yang telah menghantui masa kecilnya. Pengacara Budi melepas kacamatanya, suaranya menjadi serius. Bukti-bukti ini sangat kuat. Tapi jika kita laporkan sekarang dan Harto tahu, dia bisa kabur atau menghilangkan barang bukti. Cara terbaik adalah memancingnya keluar, membuatnya mengaku sendiri bahwa ia menahan dokumen dan memeras uang. Dengan begitu, kasusnya akan lebih solid. Dedi langsung menimpali, Pak Baskara harus hati-hati. Harto tidak pernah datang sendiri. Dia punya beberapa preman penagih utang yang tidak takut apa-apa. Kalau dia tahu Bapak lapor polisi, dia akan langsung kabur lewat pelabuhan malam itu juga. Aku terdiam sejenak, lalu bertanya. Kalau saya telepon dan bilang setuju memberikan 1,5 miliar, apa dia akan datang? Dedi mengangguk. Pasti. Harto itu serakah. Dengar soal uang pasti datang. Tapi Bapak harus minta dokumen Mbak Nindi dan anaknya sebagai jaminan. Dia pasti akan membawanya, karena dia pikir Bapak takut masa lalu Bapak diungkit-ungkit sehingga tidak berani membuat masalah besar. Pengacara Budi berpikir sejenak. Kita lakukan sesuai hukum. Bapak telepon dia, rekam semuanya. Saya akan berkoordinasi dengan pihak berwajib dengan bukti awal yang kita punya.
Tapi Bapak sama sekali tidak boleh bertindak gegabah. Tujuan kita adalah mendapatkan bukti, bukan berkelahi. Aku mengangguk. Dulu aku menggunakan tinju dan kenekatan untuk menghancurkan hidupku. Kali ini aku harus pakai otak. Aku mengambil ponsel dan menelepon Harto di depan semua orang. Di seberang, ia mengangkat telepon dengan cepat, suaranya malas tapi meremehkan. Kenapa? Sudah berpikir? Aku berusaha membuat suaraku terdengar lelah dan kalah. Saya akan berikan 1,5 miliar, tapi saya mau semua dokumen Nindi dan Banyu, KTP, akta kelahiran, surat utang, semuanya. Uang akan saya berikan setelah dokumen lengkap. Harto tertawa terbahak-bahak. Tahu diri begitu kan enak, tapi aku tidak suka tempat ramai. Tengah malam ini, di gudang kapal kosong di belakang pantai Teluk Penyu. Kamu datang sendiri, bawa uangnya. Aku bawa suratnya. Kurang sepeser pun, jangan harap bisa pulang. Aku menjawab. Baik, sebelum menutup telepon, ia menambahkan dengan suara rendah penuh ancaman, dan jangan coba-coba lapor polisi. Kalau aku lihat ada polisi, Nindi dan anaknya tidak akan selamat. Aku menutup telepon, menatap pengacara Budi. Ia mengangguk, memberi isyarat rekaman suara itu sudah cukup jelas. Nindi berdiri, matanya penuh ketakutan. Jangan pergi, Mas, dia itu sudah tidak punya hati. Dia bilang mau tukar dokumen, tapi pasti dia tidak akan melepaskanmu begitu saja. Jangan korbankan nyawamu demi kami. Aku menatapnya. Wanita ini, demi aku, telah masuk ke dalam neraka. Tapi sekarang ia masih mengkhawatirkanku. Aku melangkah mendekat dan berkata pelan, 7 tahun lalu aku bersembunyi di balik rasa malu. Aku pikir aku menyayangimu, jadi aku mendorongmu pergi. Kali ini aku tidak akan lari lagi, tapi aku janji, aku pergi bukan untuk mati. Aku pergi untuk mengakhiri semua ini. Ibuku juga berdiri, menggenggam tangan Nindi lalu menoleh padaku. Kamu harus selamatkan istri dan anakmu, ibu tahu. Tapi ingat, hanya orang yang hidup yang bisa memperbaiki kesalahan, jangan nekat seperti orang bodoh. Ada pengacara, ada saksi, ada hukum. Kita pakai itu. Jangan biarkan orang jahat menyeret kita menjadi seperti dia. Aku mengangguk. Nasihat ibu membuatku lebih tenang. Melindungi keluarga bukan berarti adu jotos. Melindungi berarti membawa mereka ke tempat terang tanpa mengotori tangan kita dengan dosa baru. Malam itu, Gilang menyiapkan sebuah tas hitam berisi tumpukan kertas yang dibungkus seperti uang, di bawahnya dipasang alat pelacak kecil sesuai arahan pengacara. Aku mengenakan jaket gelap, menyembunyikan ponsel perekam di saku dalam. Dedi akan pergi lebih dulu untuk memantau situasi, sementara pengacara secara diam-diam berkoordinasi dengan pihak yang berwajib. Semuanya harus rahasia, karena jika Harto curiga, ia akan lenyap. Sebelum aku pergi, Banyu memanggilku sangat pelan dari tempat tidur. Ayah. Aku tertegun, itu pertama kalinya ia memanggilku seperti itu. Bukan Om, bukan dia menghindar. Tapi ayah. Hanya satu kata, tapi rasanya seluruh kekuatanku luruh lalu terkumpul kembali. Banyu menatapku, bibirnya bergetar. Ayah, jangan sampai dipukul. Aku melangkah mendekat, bersimpuh di hadapannya, berusaha tersenyum agar ia tenang. Ayah janji akan pulang. Ayah kan masih harus menemanimu belajar jalan. Nindi memalingkan wajah menyeka air mata. Ibuku berdiri di belakangnya. Satu tangan di bahu mantan menantunya, satu tangan lagi memutar tasbih kecil di dalam saku. Aku membawa tas berisi uang palsu itu dan melangkah keluar. Di luar, angin laut bertiup sangat dingin. Jalan menuju gudang kapal gelap gulita. Saat aku tiba di lokasi, jam menunjukkan hampir pukul 12 malam. Gudang kapal kosong itu berada persis di tepi laut. Atap sengnya yang berkarat berderit ditiup angin. Dari dalam kegelapan, Harto melangkah keluar bersama 3 anak buahnya. Di tangannya ada sebuah pisau lipat yang berkilau di bawah cahaya senter. Ia menatap tas di tanganku, tersenyum sinis. Kamu pikir dengan uang semuanya selesai? Aku juga mau pabrikmu. Harto melangkah keluar dari kegelapan, tangannya memegang pisau lipat yang berkilau. Di belakangnya, 3 anak buahnya memblokir jalan keluar. Angin laut malam itu meniup atap-atap seng gudang hingga berbunyi gaduh. Lantai semen di bawah kakiku basah oleh sisa air hujan dan ombak. Aku mencengkeram erat tas hitam di tanganku,
berusaha menjaga napasku tetap teratur. Begitu aku terpancing emosi, seluruh rencana akan gagal. Harto menyeringai menatapku. Sudah bawa uangnya? Aku meletakkan tas itu di lantai, perlahan membuka resletingnya sedikit agar ia bisa melihat tumpukan kertas yang terbungkus di dalamnya. Ia tidak langsung memeriksa, hanya menatapku dengan pandangan menghina. 1,5 miliar itu cuma uang tebusan untuk perempuan itu dan anaknya. Urusanmu yang membuatku malu di pabrik, itu hitungan lain. Aku menatapnya. Anda mau apa lagi? Ia melemparkan setumpuk kertas ke hadapanku. Tanda tangan ini. Serahkan 30% kepemilikan pabrikmu padaku. Setelah kamu tanda tangan, aku akan kembalikan dokumen Nindi dan anak cacat itu. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Aku mendengar dua kata yang ia gunakan untuk menyebut anakku, darahku mendidih, tapi aku tetap menahannya. Aku melihat tumpukan kertas itu, sebuah surat perjanjian pengalihan saham yang ditulis asal-asalan. Tujuannya sangat jelas. Ia ingin mengubah pemerasan menjadi transaksi legal. Aku mencoba mengulur waktu. Pengacara Budi sudah berpesan, semakin banyak Harto bicara, semakin baik. Aku bertanya, di mana dokumen Nindi dan Banyu? Saya harus lihat dulu. Harto tertawa, memberi isyarat pada salah satu anak buahnya. Pria itu mengeluarkan KTP lama Nindi, akta kelahiran Banyu, dan tumpukan surat utang yang sudah lecek. Aku melihat kertas-kertas itu dengan hati yang pilu. Benda-benda yang seharusnya menjadi milik mereka, bertahun-tahun berada di tangan seseorang yang menggunakannya untuk mengikat kebebasan orang lain. Aku berkata pelan, seorang perempuan miskin, seorang anak yang sakit. Untuk apa Anda menahan dokumen mereka? Harto menjawab dengan angkuh. Supaya dia tahu diri. Orang sepertinya kalau tidak diikat pasti kabur. Aku yang menghidupinya, jadi aku berhak mendidiknya. Aku yang memberinya makan, jadi aku juga berhak menendangnya. Aku mengangkat kepala menatapnya. Anda salah. Orang miskin bukan berarti Anda berhak menginjak-injaknya. Anda mengeluarkan uang bukan untuk menolong, tapi untuk membeli keputusasaan mereka. Wajah Harto menjadi gelap. Ia paling benci jika ada yang bicara benar. Ia melangkah maju, mengarahkan pisaunya ke dekat dadaku. Kamu menceramahiku? Seorang mantan narapidana, yang utangnya segunung, berani mengajariku cara hidup? Aku menatap matanya lurus. Benar, saya pernah salah, tapi saya tahu kapan harus berhenti. Sedangkan Anda menggunakan kesalahan orang lain sebagai alasan untuk terus berbuat jahat. Harto berteriak, hajar dia. Dua anak buahnya menerjang. Satu memukul perutku hingga aku terbungkuk. Yang lain menarik kerah bajuku, mendorongku hingga punggungku menabrak lambung kapal kayu, rasa sakit menjalar di tulang belakangku. Tapi aku sengaja tidak melawan terlalu keras. Aku harus tetap sadar. Membiarkan alat perekam di sakuku menangkap semua suara Harto yang sedang berteriak. Aku hanya melindungi kepalaku, mundur perlahan ke arah cahaya senter yang remang-remang. Tepat pada saat itu, Dedi muncul dari pintu samping gudang. Ia mengenakan topi, berpura-pura berlari masuk dengan panik. Bos, di luar aman, tidak ada siapa-siapa. Harto menoleh padanya. Kamu datang tepat waktu. Sini, lihat bajingan ini sudah tanda tangan atau belum. Dedi melangkah mendekat, wajahnya masih menunduk seperti biasa, tapi tangannya di dalam saku jaket diam-diam merekam semua adegan pemerasan itu. Harto merebut tas uang di lantai, membuka resletingnya lebar-lebar. Saat ia menarik keluar tumpukan kertas itu, senyum di wajahnya lenyap. Di bagian luar hanya ada beberapa lembar uang asli, di dalamnya semua kertas putih yang dipotong seukuran uang. Wajahnya memerah, matanya melotot seperti binatang buas. Kamu menipuku. Aku mundur, menyeka darah di sudut bibirku. Saya hanya mengembalikan apa yang biasa Anda lakukan pada orang lain. Kepalsuan. Harto kehilangan kendali, ia menerjang dengan pisaunya. Aku berhasil menghindari serangan pertama, tapi serangan kedua menyayat lengan kiriku. Darah panas mengalir, rasanya perih hingga membuat pandanganku kabur, tapi aku berhasil menangkap pergelangan tangannya. Kami bergulat di lantai gudang yang licin. Harto lebih kuat dariku dan sedang kalap. Ia menggertakkan gigi. Akan kubunuh kau di sini, lalu aku bilang kau merampok uangku. Aku menahannya sekuat tenaga,
Kalau berani, katakan itu di depan hukum. Hampir bersamaan, dari luar terdengar suara sirine dan langkah kaki yang ramai. Cahaya senter menyorot ke dalam gudang. Sebuah suara tegas berteriak, semua diam di tempat. 3 anak buah Harto belum sempat kabur sudah dilumpuhkan. Dedi langsung mengangkat tangan dan berteriak, saya saksinya, saya merekam semuanya. Harto melepaskan diri dariku, berbalik hendak lari ke pintu belakang, tapi lantai gudang terlalu licin. Ia terpeleset, tubuhnya menghantam sisi perahu kayu dengan keras. Pisaunya terlepas, berputar di lantai sebelum berhenti di bawah sorotan lampu. Harto memegangi bahunya, wajahnya meringis kesakitan tapi mulutnya masih berteriak, saya tidak salah apa-apa. Saya hanya menagih utang, perempuan itu berutang pada saya. Orang ini yang menipu saya. Aku duduk bersandar di lambung kapal, lengan kiriku masih berdarah tapi hatiku terasa luar biasa tenang. Pengacara Budi masuk bersama beberapa petugas. Ia menyerahkan flash disk, salinan rekaman suara, video Harto membuat onar di pabrik, dan foto kabel yang dipotong. Juga kesaksian awal dari Dedi. Dedi pun menyerahkan ponselnya, yang berisi rekaman langsung saat Harto memaksaku, menandatangani surat pengalihan saham, dan pengakuannya menahan dokumen Nindi. Harto diborgol, wajahnya berubah dari merah menjadi pucat. Ia menatapku dengan kebencian, tapi untuk pertama kalinya aku melihat ada ketakutan di matanya. Aku berdiri, dibantu oleh Gilang yang berlari masuk. Luka di tanganku terasa perih, tapi aku tetap menatap lurus ke arah Harto. Aku tidak memaki, tidak memukul, tidak melontarkan kata-kata kemenangan. Aku hanya berkata, Anda pernah berpikir orang miskin tidak punya siapa-siapa untuk melindungi mereka. Hari ini, Anda salah. Harto digiring keluar gudang diiringi desau angin laut. Aku menatapnya pergi. Hatiku tidak sepenuhnya lega. Tapi setidaknya kegelapan pertama telah berhasil dirobek. Pertarungan ini belum selesai, tapi sejak malam itu, Nindi dan Banyu tidak perlu lagi gemetar sendirian. Kabar Harto ditangkap menyebar cepat di seluruh pasar ikan samudra. Di tempat seperti pasar, kabar apapun punya kaki, dan kaki dari desas-desus berlari lebih cepat dari manusia. Keesokan paginya, saat aku membawa Nindi dan Banyu kembali ke sekitar pasar untuk berkoordinasi dengan para pedagang, meminta rekaman CCTV dari hari-hari sebelumnya, aku merasakan tatapan semua orang tertuju pada kami, ada yang menatap kasihan, ada yang penasaran, tapi tidak sedikit juga tatapan yang tajam seperti duri. Nindi duduk diam di sebuah kursi plastik di depan warung, kedua tangannya diletakkan di lutut, posturnya begitu tertutup seolah takut mengambil tempat orang lain. Banyu duduk di kursi rodanya di sampingnya, ibuku berdiri di belakangnya, satu tangannya diletakkan lembut di bahu cucunya. Aku masuk ke dalam untuk bicara dengan ibu penjual udang yang dulu kutemui, memintanya menunjukkan letak kamera di sekitar sudut pasar. Begitu aku keluar, aku mendengar bisik-bisik dari sekelompok wanita di dekat lapak ikan asin. Seorang ibu berbaju bunga berkata dengan volume yang cukup untuk didengar Nindi, dikiranya orang baik-baik yang kasihan. Ternyata dulu ikut sama preman kaya, begitu bosnya ditangkap, balik lagi ke mantan suami yang sudah sukses. Yang lain menimpali, zaman sekarang susah ditebak. Jangan-jangan ngemis itu juga cuma akting. Perempuan kalau sudah kena sama orang kaya, belum tentu masih bersih. Aku melihat bahu Nindi sedikit bergetar. Ia menunduk lebih dalam, tangannya mencengkeram pinggiran kursi hingga memutih. Bukannya membantah, ia hanya diam-diam menarik lengan bajunya menutupi bekas lebam lalu berbisik pada ibuku, Bu, bawa Banyu ke mobil dulu saja. Nindi tidak mau bikin ribut, suaranya begitu pelan, tapi justru kepasrahannya itu yang membuatku lebih sakit daripada tangisan. Aku baru saja akan melangkah maju, tapi ibuku sudah mendahuluiku. Ibu Ratmi, yang biasanya sederhana dan tidak suka menjadi pusat perhatian, hari itu mendorong kursi roda Banyu ke tengah-tengah jalan pasar. Ia berdiri tegak, matanya yang tua, tapi sangat jernih menatap kelompok wanita tadi, lalu berkata dengan suara lantang dan jelas, siapapun yang belum pernah membesarkan anak dalam keputusasaan, jangan pakai mulutnya untuk menghakimi hidup orang lain. Seluruh sudut pasar hening. Suara golok membelah ikan, tawar-menawar, dan tawa-tawa mendadak reda. Para wanita itu menatap ibuku, ada yang malu dan memalingkan muka,
ada yang masih berusaha membela diri. Loh, Bu, kami kan tidak bilang apa-apa, cuma bicara apa yang kami lihat. Ibuku melangkah maju lagi, suaranya tidak tinggi tapi berat. Lihat, apa kalian lihat semuanya? Apa kalian lihat waktu dia menggendong anaknya menjenguk suami di penjara? Apa kalian lihat dia banting tulang untuk melunasi utang 200 juta yang disebabkan oleh anak saya? Apa kalian lihat dia dokumennya ditahan, dipukuli, dan dipaksa mengemis setiap hari untuk menghidupi anaknya? Kalau tidak lihat, jangan bicara seolah kalian yang paling tahu. Nindi mengangkat wajahnya, air matanya langsung mengalir. Mungkin ia tidak menyangka ibuku akan membelanya seperti itu di tengah pasar. Sedangkan aku berdiri di sana, tenggorokanku tercekat. Setiap kata ibu seolah membela Nindi sekaligus menampar kesalahanku. Dan aku tahu, tamparan itu pantas kudapatkan. Aku melangkah ke samping ibuku, menundukkan kepala di hadapan orang-orang yang melihat. Ibu saya benar. Orang yang pertama kali salah adalah saya. Saya yang dulu terjerat judi, masuk penjara, dan membiarkan istri dan anak saya menanggung utang saya. Dia menderita karena saya, bukan karena dia perempuan tidak baik. Kalau kalian mau menyalahkan, salahkan saya. Jangan jadikan penderitaannya sebagai bahan gosip. Tidak ada yang bicara lagi. Seorang nenek penjual sayur menghela napas, kalau begitu ceritanya, kasihan sekali mbaknya. Ibu penjual udang tadi juga melangkah maju, saya lihat dia duduk di sini berbulan-bulan. Dikasih nasi, dia berterima kasih. Dikasih uang banyak, dia malah takut. Orang mata duitan tidak punya tatapan seperti itu. Kata-kata itu bukan vonis, bukan juga sertifikat kesucian. Tapi bagi Nindi, rasanya seperti seberkas cahaya yang masuk ke dalam ruangan gelap. Ia menangis, tidak lagi ditahan-tahan. Air mata membasahi wajahnya yang kurus, tapi untuk pertama kalinya aku melihat dalam tangisannya bukan hanya ada penderitaan, tapi juga kelegaan. Banyu menarik pelan tangan neneknya, matanya memerah. Ia bertanya sangat pelan, "Nek, berarti ibu tidak jahat, kan?" Ibuku berjongkok di hadapannya, memeluk anak itu beserta kursi rodanya. Ia berkata dengan suara bergetar namun hangat, "Ibumu tidak jahat, ibumu adalah orang paling baik yang pernah nenek sakiti." Kalimat itu membuat Nindi menangis terseduh-seduh. Ibuku menariknya ke dalam pelukan, satu tangan memeluk mantan menantunya, satu tangan memeluk cucunya, di tengah pasar yang berbau amis. Pemandangan itu membuat banyak orang terdiam. Ada pembelaan yang datang terlambat, tapi jika tulus, ia masih bisa membantu seseorang bangkit dari sebagian rasa malunya. Setelah mendapatkan rekaman CCTV dan kesaksian para pedagang, aku membawa Nindi mengurus pembuatan kembali dokumen identitasnya. Pengacara Budi membimbing setiap langkah, dari membuat laporan kehilangan hingga proses verifikasi. Nindi menandatangani setiap formulir, tangannya masih gemetar, tapi ia tidak lagi menunduk seperti sebelumnya. Aku melihat ia menatap lama kolom nama, lalu menulis dengan jelas 3 kata, Anindita Lestari. Seolah setelah bertahun-tahun dipanggil dengan sebutan yang menyakitkan, akhirnya ia bisa dipanggil dengan namanya sendiri. Sore harinya, aku membawa Banyu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ibuku bersikeras ikut, mendorong kursi roda cucunya, bertanya pada dokter tentang setiap jenis obat dan jadwal terapi. Ia berkata padaku, "Kamu urus yang di luar, ibu urus yang di dalam." Mulai sekarang, ibu tidak akan biarkan Nindi sendirian lagi. Aku menatap rambut ibu yang memutih, hatiku antara terharu dan pilu. Ia pernah salah sangka, pernah salah paham, tapi hari ini ia memilih memperbaiki kesalahannya dengan pundaknya yang sudah menua. Malam itu saat kami kembali ke penginapan, Nindi berdiri di depan pintu cukup lama, lalu berkata pada ibuku, "Bu, hari ini rasanya sedikit lebih ringan." Ibuku menggenggam tangannya, "Bisa ringan sedikit saja sudah bagus, Nak. Hidup ini tidak takut jatuh ke lumpur. Yang ditakutkan adalah saat tidak ada lagi yang mau mengulurkan tangan." Aku berdiri di belakang mendengarkan dalam diam. Aku sadar, pertarungan hukum dengan Harto belum selesai, tapi setidaknya hari ini, sesuatu yang sangat penting telah kembali pada Nindi, bukan uang, bukan dokumen, tapi kehormatan. Dan terkadang, bagi seseorang yang sudah terlalu lama diinjak-injak, dipercaya oleh keluarga adalah langkah pertama untuk hidup kembali. Dari kesaksian Dedi, kasus ini tidak lagi berhenti pada Nindi saja.
Awalnya kupikir Harto hanyalah seorang preman kasar yang memanfaatkan seorang wanita putus asa. Tapi semakin dalam penyelidikan, fakta yang terungkap membuatku merinding. Ternyata di balik kedok pengusaha sewa perahu, Harto menjalankan sebuah jaring kotor yang memangsa para wanita miskin, ibu tunggal, dan orang-orang tanpa sandaran. Polisi menggeledah properti milik Harto. Sebuah ruangan kecil di belakang gudang kapalnya dibuka. Di dalamnya, sebuah lemari besi tua berisi tumpukan surat utang, surat perjanjian, fotokopi KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran milik banyak orang. Beberapa kertas sudah menguning, yang lain masih baru, semuanya dengan tanda tangan yang gemetar dan cap jempol merah. Pengacara Budi setelah melihat berkas-berkas itu hanya menggeleng. Ini bukan pinjaman biasa, ini jebakan. Orang yang butuh pinjam sedikit, tapi setelah dihitung bunga, biaya administrasi, dan biaya-biaya lain, angkanya menjadi tidak masuk akal. Aku berdiri di sampingnya, melihat tumpukan kertas itu dan merasa ngeri. Nindi bukan satu-satunya. Dedi memberikan kesaksian yang jelas. Harto sering mencari wanita yang sedang terdesak. Ia memberikan uang saat mereka hampir jatuh, mengucapkan kata-kata manis. Tapi begitu mereka menerima uang, ia mulai menahan dokumen mereka, memaksa mereka bekerja tanpa bayaran, bahkan mengancam jika ada yang berani kabur. Beberapa korban awalnya tidak berani melapor. Mereka takut, sama seperti Nindi dulu. Tapi setelah mendengar Harto ditangkap dan Dedi memberikan bukti, satu persatu dari mereka mulai berani maju. Ada seorang ibu penjual keliling yang pinjam 20 juta untuk biaya pengobatan anaknya. Setahun kemudian utangnya menjadi 200 juta. Ada seorang gadis muda dari desa yang KTP-nya ditahan selama 2 tahun. Ada juga seorang wanita berusia 40-an yang tangannya pernah dipatahkan oleh anak buah Harto karena mencoba kabur. Aku melihat mereka duduk di luar kantor polisi, semuanya menunduk, memeluk map berisi dokumen, hatiku terasa sesak. Dalam pemeriksaan, anak buah Harto mulai saling menyelamatkan diri. Salah satu dari mereka mengaku bahwa Harto yang menyuruh mereka meneror pabrikku, melempar terasi dan memotong kabel listrik. Awalnya Harto mengelak, tapi rekaman CCTV pabrik dan pesan di ponsel anak buahnya menjadi bukti tak terbantahkan. Di situ tertulis jelas pesan dari Harto. Potong kabel gudang pendinginnya biar dia tahu rasa. Kalau barangnya busuk, nanti dia sendiri yang datang memohon. Sampai di titik itu, Harto tidak bisa lagi mengelak. Pukulan terakhir datang dari wanita simpanan Harto yang baru, yang tinggal di rumah utamanya setelah mengusir Nindi dan Banyu. Awalnya kukira ia akan membela Harto, tapi ternyata, orang yang hidup di dekat penjahat juga takut kejahatan itu berbalik menimpanya. Wanita itu diam-diam menyerahkan sebuah buku catatan kecil dan ponsel lama milik Harto. Di dalamnya tercatat semua aliran dana gelap dan daftar para peminjam. Wanita itu berkata, "Dulu saya pikir, asal dia tidak memukul saya, tidak apa-apa. Tapi melihat Nindi dipukuli, melihat anak kecil di kursi roda dimaki-maki, saya tahu suatu hari nanti giliran saya akan tiba. Saya tidak mau diam lagi." Benar kata pepatah, siapa menanam angin, akan menuai badai. Harto menggunakan ketakutan untuk mengendalikan orang lain, akhirnya ketakutan itulah yang membuat orang-orang di sekitarnya berbalik melawannya. Ia divonis dengan berbagai tuduhan. Pemerasan, penganiayaan, penyekapan dokumen, lintah darat, dan perusakan properti. Saat ia digiring keluar dari ruang sidang, ia berjalan melewati Nindi. Aku berdiri di sampingnya, ibuku mendorong kursi roda Banyu di belakang kami. Harto berhenti, matanya merah, ia menggeram, "Awas kau." Dulu, kalimat seperti itu sudah cukup membuat Nindi gemetar. Tapi hari itu, ia tidak menunduk. Ia menatap lurus ke mata Harto, suaranya masih sedikit bergetar tapi jelas. "Saya akan ingat, untuk mengingatkan diri saya agar tidak pernah lagi takut pada Anda." Aku mendengar kalimat itu dengan perasaan haru. Aku hanya menatapnya dan berkata, "Selebihnya, biarkan hukum yang menjawab." Ia digiring pergi di bawah tatapan para korbannya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai. Hanya keheningan yang berat. Tapi dalam keheningan itu, ada keadilan. Pemenang sesungguhnya bukanlah saat melihat penjahat jatuh di depan mata, tapi saat melihatnya dijatuhkan oleh kejahatannya sendiri. Setelah Harto divonis, aku baru bisa fokus pada hal terpenting,
menyembuhkan kaki Banyu dan luka tak terlihat di hati Nindi. Aku membawa Banyu ke rumah sakit provinsi. Dokter mengatakan kakinya masih punya harapan. Tapi karena cedera lama, ia memerlukan operasi dan proses fisioterapi yang panjang. Keluarga harus sabar, kata dokter. Mendengar kata harapan, tenggorokanku tercekat. Nindi menangis, tapi dalam tangisnya ada ketakutan akan biaya. Begitu keluar ruangan, ia menarikku ke sudut. Mas Bas, biayanya pasti mahal sekali. Utangku padamu sudah terlalu banyak. Aku menatapnya. Wanita ini, demi utangku ia mengorbankan 7 tahun hidupnya. Tapi saat anaknya butuh pengobatan, ia masih takut berutang padaku. Aku berkata dengan jelas, ini bukan utang. Ini adalah tanggung jawab yang sudah terlalu lama kutinggalkan. Banyu anakku, jangan pernah meminta izinku untuk mengobatinya. Banyu yang mendengar dari kursi rodanya berkata, kalau mahal, aku tidak dioperasi juga tidak apa-apa. Aku sudah biasa. Aku bersimpuh di hadapannya. Tidak ada yang harus terbiasa dengan penderitaan selagi masih ada jalan, nak. Ayah janji akan menemanimu di setiap langkah. Sore itu, ibuku menelepon, mengatakan ia telah menjual sepetak kebun di kampung. Aku terkejut. Bu, untuk apa? Uang untuk Banyu biar Baskara yang tanggung. Kebun itu kan tempat ibu menanam sayur. Ibuku menjawab, dulu ibu tidak bisa melindungi menantu ibu. Sekarang ibu ingin melindungi cucu ibu. Biarkan ibu ikut membantu, bukan karena kamu tidak punya uang, tapi karena hati ibu tidak bisa hanya diam. Aku terdiam, tak bisa berkata-kata. Ibuku tidak menolak, tapi aku memintanya menyimpan separuh uang itu. Operasi pertama Banyu berjalan lancar. Saat ia sadar, ia mencariku, tangannya yang kecil menggenggam tanganku. Ayah, nanti aku bisa jalan? Aku menunduk. Bisa, nak, walaupun pelan, ayah akan selalu menemanimu. Nindi juga mulai menjalani konseling psikologis. Awalnya ia menolak, tapi perlahan-lahan ia mau terbuka. Setiap kali pulang sesi konseling, wajahnya terlihat lebih ringan. Aku tidak pernah memaksanya untuk kembali padaku atau menyinggung soal pernikahan. Aku menyiapkan sebuah rumah kecil di dekat pabrik untuk mereka, dengan halaman untuk menanam sayur dan ruang khusus untuk Banyu terapi. Nindi mulai bekerja di bagian pengecekan barang di pabrik, bukan karena kasihan, tapi karena ia memang teliti dan bertanggung jawab. Hari pertama bekerja, ia berdiri ragu di depan gerbang. Aku takut orang-orang melihat masa laluku. Aku menjawab, kalau begitu, kita hidup dengan sangat baik sampai masa lalu tidak punya kuasa lagi untuk mencekik masa kini. Ibuku lebih sering tinggal bersama mereka daripada di kampung. Ia mengajari Nindi memasak kembali bubur kacang hijau kesukaan Banyu dulu. Suatu sore aku pulang dan melihat Nindi di dapur. Ibuku duduk memetik sayur, dan Banyu di meja belajar menulis. Sesekali ia mengangkat kepala dan memanggil, "Ayah, tulisan ini sudah benar?" Hanya satu kata ayah, tapi setiap kali mendengarnya, hatiku terasa hangat sekaligus perih. Aku tahu semua belum sembuh total, tapi rumah kecil itu sudah mulai terisi tawa. Dan bagi orang-orang yang pernah melewati badai, mendengar tawa di dapur saja sudah seperti sebuah keajaiban. Beberapa bulan kemudian, kasus Harto disidangkan. Hari itu langit cerah. Saat hakim membacakan vonis penjara dan kewajiban membayar ganti rugi pada Nindi, Banyu, dan korban lainnya, Harto hanya menunduk. Tidak ada lagi makian, hanya seorang pria yang harus menghadapi apa yang telah ia tanam. Aku tidak merasa puas yang berlebihan. Aku hanya merasa tenang. Setelah sidang, beberapa pedagang pasar datang menemui Nindi. Mereka membawa buah tangan, meminta maaf atas kata-kata mereka dulu. Nindi menjawab pelan, "Saya tidak marah. Saya hanya berharap, lain kali jika melihat orang susah, bertanyalah dulu sebelum menghakimi." Banyu terus menjalani fisioterapi. Awalnya sangat menyakitkan. Setiap kali mencoba berdiri, kakinya gemetar, keringat membasahi rambutnya. Suatu hari, ia berkata, "Aku mau bisa jalan biar ibu tidak perlu menggendongku lagi." Mendengar itu, Nindi memalingkan wajah, ibuku menyeka air mata. Lalu hari itu tiba. Di ruang terapi, setelah hujan reda, Banyu berpegangan pada alat bantu, perlahan mengangkat satu kaki, lalu kaki kedua, ketiga. Seluruh tubuhnya gemetar, tapi ia berhasil berdiri.
Ibuku menangis seperti anak kecil, menepuk tangan sambil bergumam, "Cucuku bisa berdiri, cucuku bisa berdiri." Aku bersimpuh memeluknya. Dulu aku bersimpuh karena penyesalan. Kali ini aku bersimpuh karena rasa syukur. Malam itu, kami makan malam sederhana di rumah. Hanya ikan goreng, sayur bening, dan sambal terasi. Tapi semua makan dengan sangat perlahan, seolah takut memecah kedamaian yang baru saja kembali. Setelah makan, aku berdiri di halaman bersama Nindi. Aku berkata padanya, "Aku tidak memintamu melupakan masa lalu, aku juga tidak berani memintamu menganggap semua tidak pernah terjadi. Aku hanya minta izin untuk hidup dengan baik di samping kalian, mulai hari ini." Nindi menatapku lama. Di matanya masih ada sisa lelah, tapi tidak ada lagi kepanikan. Ia berbisik, "Aku belum bisa berpikir untuk kembali sekarang. Masih ada yang sakit di dalam sini." Aku mengangguk, "Aku mengerti. Aku tidak akan memaksa. Aku akan di sini, melakukan apa yang harus kulakukan. Biar waktu yang menjawab." Ibuku setelah itu secara resmi memanggil Nindi anak perempuannya. "Surat tidak penting, yang penting hati ibu sudah menerima," katanya. Keduanya menangis. Dua wanita yang pernah saling salah paham, akhirnya duduk bersama memetik sayur, merawat banyu, belajar berjalan. Hidup ini memang punya retakan yang tak bisa hilang, tapi jika masih ada cukup cinta, kita selalu bisa meletakkan tangan yang hangat di atasnya. Aku menyisihkan sebagian keuntungan pabrik untuk mendirikan sebuah yayasan kecil, membantu para ibu tunggal dan anak-anak korban kekerasan. Nindi mengelola dapur umum gratis di yayasan itu. Ia memasak dengan sepenuh hati. Setiap mangkuk bubur yang ia sajikan selalu hangat. Suatu kali aku bertanya apa ia lelah, ia hanya tersenyum. "Aku pernah kelaparan, jadi aku tahu, di saat paling sulit pun, semangkuk bubur hangat bisa membuat seseorang bertahan hidup." Aku tidak tahu di masa depan aku dan Nindi akan menjadi apa. Mantan suami istri, orang tua Banyu, atau dua orang yang tersesat dan sedang belajar untuk pulang. Tapi satu hal yang kutahu, sejak bertemu kembali dengannya di pasar ikan itu, aku telah diberi kesempatan kedua. Bukan untuk berjanji, tapi untuk menebus dosa dengan setiap tindakan nyata. Berbuat salah harus berani memperbaiki, berutang budi harus berani membayar. Dan menyayangi seseorang, pada akhirnya, bukanlah tentang mengikatnya dengan kata-kata indah, melainkan tentang hadir di saat ia paling lemah, agar ia tahu bahwa di dunia ini, selalu ada tempat untuk kembali.